Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1101, mengirimmu dalam perjalananmu. Pada saat kritis, Lian Xing tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan jarum es tipis dengan udara dingin yang mengancam. Kecepatannya tinggi dan dahsyat, dan sudutnya sangat licik, sehingga membuat lelaki setengah baya itu lengah. Dia bukan Xia Qingchen. Pada jarak sedekat itu, dia pada dasarnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Jarum es itu telah menusuk mata pria paruh baya itu. Rasa sakit luar biasa itu segera menjalar ke seluruh tubuh lelaki paruh baya itu, membuatnya mengeluarkan raungan kesakitan. Tangan yang memegang Lian Xing sedikit mengendur. Mengambil kesempatan ini, Lian Xing meninju dadanya dan mendorongnya menjauh. Dia berteriak, "Ayo pergi." Bai Xiaozu yang berada di dalam kabin segera bergegas keluar dan melompat ke kanal bersama Lian Xing. Keduanya dengan cepat jatuh ke sungai yang berlumpur dan menuju ke tepi pantai. Kakak serigala, satu-satunya pria bertopeng yang tersisa segera melangkah maju untuk membantunya berdiri. Dia berkata dengan kaget dan marah, wanita kecil itu terlalu jahat. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kejar, kata lelaki paruh baya bertato kepala serigala itu dengan galak. Pria bertopeng itu menatap sungai yang berlumpur dan bingung. Tapi, kemana kita akan pergi? Pria parubaya dengan tato kepala serigala itu menutupi matanya yang berdarah dan berkata dengan kesakitan dan kesal, kemana kelinci yang terluka akan lari? Pangkalan, dia akan pergi ke rumah tuan kota. Yang terakhir langsung mengerti. Asal mereka bisa sampai sana lebih awal, mereka bisa menyiapkan penyergapan di satu-satunya jalan menuju rumah tuan kota. Pada waktu itu, di kediaman penguasa kota surga selatan, Putri Yanyu dan yang lainnya memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya untuk berkultivasi. Pertandingan adu kekuatan antara jagoan surga dari kedua negara akan berlangsung besok, dan mereka menaruh perhatian ekstra terhadap hal itu. Berbeda dengan duel utara, yang pertama hanyalah kompetisi antara orang-orang pilihan dewa. Tidak ada taruhan dan tidak ada makna politik. Namun, pertarungan di perbatasan selatan berbeda. Pertama, ini adalah kesempatan bagi Lounan untuk memata-matai kekuatan para ahli kebanggaan surga saat ini di wilayah dingin dan menentukan apakah mereka dapat menyerbu. Jika wilayah dingin tidak dapat menahan satu pukulan pun, itu akan meningkatkan keputusan Lounan untuk mengirim pasukan. Kedua, pertarungan itu terkait dengan taruhan antara Xia Qingchen dan Nu Tianyi. Ini adalah pertarungan pertama antara kedua belah pihak, dan mereka tidak boleh kalah. Di luar pintu Hua Wenlei, Zhang Xiaofeng mengetuk pintu. Saudari Hua, mari kita keluar dan berkultivasi bersama. Besok, kita akan pergi. Suara dingin dan tanpa emosi terdengar dari ruangan itu. Zhang Xiaofeng tidak dihiraukan dan pergi dengan wajah penuh debu. Dia bergumam, mengapa kamu masih begitu sombong? Selama beberapa hari ini, Putri Yanyu dan Adipati Yu sama-sama mencarinya dan bahkan mewariskan ilmu bela diri kekuatan lunak yang diajarkan Xia Qingchen padanya. Namun, Hua Wenlei menolak semuanya tanpa kecuali. Selama ini, dia tidak keluar dari ruangan, seolah-olah semua orang berutang padanya. Di dalam rumah, air mata Hua Wenlei jatuh di kepala tempat tidur. Mendengar gumaman Zhang Xiaofeng, dia mengerutkan kening, tetapi karena menyentuh bekas luka di dahinya, itu menyebabkan rasa sakit yang hebat. Hiss! Dia dengan lembut menutupi dahinya, matanya penuh kebencian. Burung phoenix lebih buruk dari ayam. Tunggu saja, Hua Wenlei bersedih. Orang-orang seperti Zhang Xiaofeng dulu sangat menghormatinya. Dan sekarang, dia benar-benar berani membicarakan hal buruk tentangnya di belakangnya. Betapapun lemahnya aku tetaplah kesayangan surga kedua di alam dingin. Aku adalah permaisuri kesayangan surga, kedua setelah Di Guyi. Hua Wenlei memukul meja dengan keras, menyebabkan tumpukan abu hitam beterbangan. Abunya adalah metode kultivasi kekuatan lunak yang diberikan Putri Yanyu kepadanya. Sayangnya, dia telah membakarnya tepat setelah Putri Yanyu pergi dan belum membaca sepatah kata pun. Mendengarkan Putri Yanyu dan yang lainnya berdebat dan berkomunikasi dengan penuh semangat di halaman luar, Hua Wenlei sangat kesal. Dia mendorong jendela belakang dan melompat keluar, menuju halaman samping untuk bersantai. Halaman sampingnya dekat dengan kanal dan sangat lembab, jadi hanya ada sedikit pembantu yang tinggal di sana, membuatnya sangat tenang. Itu adalah momen kedamaian yang langka baginya. Ia bersandar di pohon osmanthus dan menikmati aromanya yang langka. Pada saat itu, terdengar suara angin sepoi-sepoi yang memecah keheningan dari luar halaman.
Matanya yang indah tiba-tiba terbuka dan melesat tajam. Sosoknya melesat ke dinding halaman seperti kilat dan melihat ke bawah ke pemandangan di luar halaman. Di luar tembok halaman, seorang gadis muda yang basah kuyup diserang oleh dua pria kuat yang bersembunyi di balik bayangan. Salah satu dari mereka memiliki tato kepala serigala di dahinya, sementara yang lain memiliki tato asal-usul. Hehe, gadis sialan, aku tahu kau akan melarikan diri dari sini. Mata kanan pria parubaya bertato itu hanya diperban, dan mata kirinya yang tersisa berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Dia dan bawahannya telah berhasil menyergap Sang Liansing. Tempat ini dekat dengan kanal, dan jika Liansing ingin kembali ke rumah tuan kota secepat mungkin, dia harus mengambil jalan ini. Pria parubaya bertato dengan kepala serigala telah memperhatikan hal ini dan menyiapkan penyergapan di sini. Liansing menggertakkan giginya dan tatapan matanya menjadi gelap. Sisa cahaya memantul bolak-balik di antara keduanya. Yang satu berada di puncak posisi astral utama, sementara yang lain berada di kelima indera posisi astral utama. Kelima indera dari alam astral utama bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan, tetapi jika ia sampai terjerat olehnya, itu pasti akan memberi kesempatan kepada pria parubaya bertato dan berkepala serigala yang berbahaya itu untuk memberikan pukulan yang mematikan. Pikirannya berpacu, dan dia tiba-tiba mengarahkan kakinya, menyerbu ke samping dengan kecepatan yang mencengangkan. Kedua pria bertato misterius itu segera mengikuti dinding halaman dan menghalanginya. Mereka pasti tidak akan memberi Liansing kesempatan untuk kembali ke kediaman tuan kota. Begitu dia kembali, mereka tidak akan berani menerobos masuk ke rumah tuan kota untuk menangkapnya meskipun mereka punya 10 nyali lagi. Pria parubaya bertato itu berada di depan dan menghalangi Liansing. Dia memegang seikat rantai berduri di tangannya dan mengayunkannya ke arah Liansing tanpa ragu-ragu. Setelah melihat kekuatan Liansing yang mengerikan, dia tidak berani bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Liansing sudah siap. Tangannya yang bersarung tangan meraih rantai itu dan memutarnya. Kemudian, dia menariknya. Tubuh pria parubaya bertato itu terhuyung-huyung. Ia ditarik ke depan oleh kekuatan aneh dari rantai itu dan hampir terjatuh. Lepaskan, teriaknya. Pria parubaya bertato dengan kepala serigala itu menggeram dan berlari cepat seperti embusan angin. Dia meraih rantai dari tangan pria parubaya bertato itu dan menariknya. Kekuatannya secara alami berada di atas bintang kasihan. Liansing hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang dari rantai itu, yang hampir membuat lengannya terkilir dan menyebabkan persendiannya merasakan nyeri terbakar. Matanya bersinar dengan kebijaksanaan dan dia tiba-tiba melepaskannya. Rantai itu memantul kembali dengan kecepatan yang mencengangkan dan mengenai dada pria parubaya yang bertato itu. Yang terakhir cepat bereaksi dan segera menghindar ke samping. Namun, pria parubaya bertato di belakangnya tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terkena rantai di wajahnya. Tidak masalah jika itu hanya pukulan, tetapi rantainya penuh duri tajam yang dapat melukai orang. Pria parubaya bertato itu bahkan tidak sempat berteriak ketika tubuhnya jatuh ke tanah. Pria parubaya dengan tato kepala serigala itu menoleh ke belakang dan melihat wajahnya penuh dengan lubang darah. Kau mencari kematian. Pria parubaya dengan tato kepala serigala itu sangat marah. Dia merentangkan tangannya dan melompat seperti burung ROC yang melebarkan sayapnya, menendang Liansing. Liansing tidak takut dan tiba-tiba membuka mulutnya. Jantung lelaki setengah baya bertato itu berdebar kencang. Ia sudah trauma dengan jarum es. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak melemahkan posisinya. Liansing melihat kesempatan itu dan meraih kakinya. Dia menggunakan momentum itu untuk berbalik dan melemparkannya ke dalam kanal. Pria parubaya dengan tato kepala serigala itu bereaksi. Ia segera membalikkan tubuhnya dan menamparkan kepala Liansing dengan telapak tangannya. Tubuh Liansing bersandar ke belakang dan menggunakan bahunya untuk memblokir serangan itu. Kaca, suara retakan tulang terdengar terus-menerus dan kedua tulang belikatnya patah. Namun, dengan bantuan kekuatan telapak tangannya, tubuh Liansing terlempar mundur dan jatuh ke arah rumah penguasa kota dalam bentuk busur. Ternyata semuanya direncanakan oleh Liansing. Kau mau kemana? Pria parubaya bertato dengan kepala serigala di tanah itu dengan cepat mengejar dan mencengkeram pergelangan kaki Liansing, mencoba menariknya kembali. Namun, tepat saat telapak tangannya hendak menyentuh pergelangan kakinya, sol sepatu bersulam Liansing tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Sebuah jarum es terbang keluar dan menusuk telapak tangan pria parubaya dengan tato kepala serigala. Seketika, darah mengalir keluar dan rasa dingin menusuk tulang menyebabkan postur tubuh pria parubaya bertato itu melambat. Dia tidak dapat menangkap Liansing tepat waktu.
Bibir Liansing memerah saat dia terkekeh, jarum es Junzu Jieji benar-benar bagus. Tak peduli apakah itu jarum es di mulutnya atau sol sepatunya, semua itu diberikan kepadanya oleh Putri Yanyu demi menyenangkan pengikut kecil Xia Qingchen. Dia menerimanya hanya untuk menggunakannya dengan santai, tetapi dia tidak menyangka efeknya akan begitu bagus. Jika bukan karena dua jarum es, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Saat Liansing terbang mundur, dia tersenyum bangga. Terima kasih telah mengantarku pergi. Selamat tinggal. Tubuhnya telah melewati tembok halaman dan hendak kembali ke rumah tuan kota. Sudah terlambat bagi pria parubaya bertato itu untuk menangkapnya. Namun, pada saat ini, suara dingin terdengar di telinga Liansing. Kalau begitu, aku akan mengantarmu juga. Ledakan. Sebuah kekuatan telapak tangan yang menusuk jantung datang dari punggung Liansing. Kekuatan itu bagai kobaran api yang memasuki tubuhnya dari luar, memutus kekuatan bintang yang bersirkulasi dalam tubuhnya dan juga memutus jantungnya. Tubuhnya yang lemah kembali terlempar keluar halaman oleh telapak tangan itu. Dalam kesakitan, dia menoleh dan melihat wajah dingin Hua Wenlei di tengah malam kuning redup. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menjadi bawahan Xia Qingchen. Hua Wenlei samar-samar mengucapkan beberapa patah kata dan kembali ke kediaman, dengan cepat meninggalkan halaman samping. Pria parubaya dengan tato kepala serigala itu tertegun sejenak. Ia lalu maju dan meraih Liansing. Sebenarnya, dia tidak perlu melakukan apapun. Liansing, yang hatinya sudah hancur, bahkan tidak punya kekuatan untuk bergerak. Pria parubaya bertato itu mengangkat tangannya dan siap membunuhnya. Namun, dia teringat wanita yang telah memukul mundur Liansing. Setelah berpikir sejenak, dia menahan niat membunuhnya dan membawa Liansing pergi. Bab 1102, kembalinya seorang teman lama. Setelah 2 jam. Di luar bagian selatan kota, di hutan liar yang tersembunyi, Wu Yan bersandar di tebing, diam-diam menunggu laporan mereka. Tuan muda, pria parubaya bertato dengan kepala serigala itu menyeberangi rumput dan tiba di depannya. Ketika Wu Yan melihat orang di punggungnya, dia terkejut, mengapa kamu membawanya kembali? Bukankah aku memintamu untuk membunuhnya? Pria parubaya dengan tato kepala serigala itu menurunkannya dan berkata, tindakan kita dilihat oleh seorang wanita dari rumah tuan kota, jadi aku tidak berani membunuhnya. Kalau hal ini sampai terbongkar dan diketahui oleh wali kota, akibatnya tidak akan terbayangkan. Jika saja dia menangkap Liansing, konsekuensinya akan lebih ringan. Jika dia membunuhnya dan penguasa kota mengetahuinya, masalahnya akan lebih besar dari langit. Wu Yan segera memahami taruhannya dan mencela sekelompok sampah. Mereka ditemukan hanya dengan membunuh seorang wanita. Dia mengamati Liansing dan menatapnya yang hampir tidak bernapas, bagaimana lukamu? Jika meridian jantung hancur, bahkan para dewa dari surga yang mencakup segalanya tidak dapat menyelamatkannya. Pria parubaya dengan tato kepala serigala itu tidak mengerti. Kebencian macam apa yang dimiliki wanita muda itu dengan Liansing? Apakah dia harus bersikap begitu kejam? Alis Wu Yan berkerut dalam saat dia mondar-mandir. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berkata, tinggalkan dia di sini dan biarkan dia mati sendiri. Kamu segera kembali ke Launan dan jangan kembali ke perbatasan selatan, kalau-kalau kamu dikenali. Ya, meskipun kami bertopeng, sulit untuk menjamin tidak ada yang akan menebak identitas kami. Pria parubaya dengan tato kepala serigala itu setuju. Dia tak lain adalah sang serigala penjara yang memberontak, seorang bandit yang aktif di perbatasan antara dua wilayah yang ingin ditumpas oleh Byzantian. Organisasi ini dibentuk oleh para bandit dari wilayah Liang dan orang-orang barbar dari Launan. Mereka bertugas merampok karavan yang bepergian di antara kedua wilayah tersebut. Identitas mereka misterius, dan mereka semua mengenakan topeng selama operasi ini. Jadi dia yakin tidak akan ada seorang pun yang bisa mengenali mereka. Mereka berdua meninggalkan Liansing dan pergi. Napas Liansing lemah dan kepalanya terasa berat. Ia merasa dunia berputar dan ia jatuh ke jurang tak berdasar. Ini, apakah kamu akan mati? Gumam Liansing. Tiba-tiba, dalam pandangannya yang memusingkan, sebuah perahu berwarna perak terbang lewat di bawah sinar bulan. Dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, aku benar-benar sekarat, bahkan mimpiku sangat aneh. Bagaimana sebuah perahu bisa terbang? Namun, di matanya, perahu itu perlahan turun, dan seorang pemuda yang tampak seperti manusia abadi berjalan turun dari perahu itu. Dia memegang sebuah gulungan di satu tangan dan sebuah bidak catur di tangan lainnya.
Dia seperti makhluk surgawi dari surga saat dia menatap acuh tak acuh pada Lian Xing yang terbaring di tanah. Jantungnya meridian hancur. Dia tidak akan hidup lama. Aku bisa menggunakannya untuk menguji pil kuasa spirit yang baru kubuat. Sang abadi muda berkata perlahan. Dua peri cantik terbang turun dari perahu kecil dan menggendongnya. Kemudian, sang bidadari muda melompat ke atas perahu, memandang ke arah kota surga selatan di kejauhan, dan bergumam, sudah 2 tahun, akhirnya aku kembali. Aku tidak tahu apakah teman-teman lamaku itu masih ada, dan aku tidak tahu apakah mereka masih mengingatku. Dengan suara lembut, perahu kecil itu membelah langit di bawah sinar bulan. Ketika Xia Qingchen menerima berita itu, hari sudah fajar. Dia bergegas kembali dari hutan terpencil di pinggiran kota, tampak lelah karena perjalanan. Bai Xiaozu berdiri di depannya, seluruh tubuhnya basah kuyup. Kepalanya tertunduk, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Sudah semalaman sejak serangan itu. Xia Qingchen duduk di kursi dan berbicara dengan lembut. Di balik ekspresinya yang tenang, ada gelombang besar yang sulit ditenangkan. Keduanya melompat ke dalam kanal pada saat yang sama, tetapi hanya Bai Xiaozu yang lebih lemah yang kembali. Situasi Lian Xing sangat buruk. Tuan Chen, saya akan keluar dan mencarinya lagi. Graji mondar-mandir dengan cemas. Bai Xiaozu telah kembali sebelum tengah malam, dan setelah mengetahuinya, Graji langsung melacak aura Lian Xing. Aura itu mengejarnya sampai ke tebing sebelum kehilangan jejaknya. Ia baru saja kembali dan kelelahan. Matanya merah karena penerbangan panjang dan tampak menakutkan. Meskipun dia dan Lian Xing tidak sependapat dan bertengkar setiap kali bertemu, perasaan di antara mereka sangat dalam. Kamu sudah mencari semua yang kamu bisa. Suara Xia Qingchen sedikit serak, dan ada juga getaran yang sulit ditekan. Mata Graji memerah saat ia tergeletak di tanah dan terisak, anak nakal ini sangat licik. Dia pasti akan baik-baik saja, pasti tidak. Sambil berbicara, ia memeluk kepala anjing itu dan menangis. Keputusasaan terbesar di dunia bukanlah melihat jasad orang yang dicintai, tetapi tidak dapat menemukannya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa harapan bintang belas kasihan itu untuk bertahan hidup sangatlah tipis. Xia Qingchen perlahan menutup matanya. Xiaozu, siapa yang menyerangmu? Dia bertanya. Siapa itu? Mata Bai Xiaozu merah padam, dan dia merasa seperti ditusuk jarum. Pemberontak itu telah direnggut. Wuu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 u
memiliki substansi, menyebabkan udara bergetar. Apakah kamu yakin? Jika dia ingat dengan benar, bandit yang ingin dibasmi Bai Zantian dikenal sebagai bandit pemberontak serigala. Bai Xiaozu menganggukkan kepalanya dengan yakin, iya. Mereka semua memiliki tato di dahi mereka, yang merupakan tanda pemberontak yang dimangsa serigala. Tatapan mata Xia Qingchen menjadi lebih tajam. Ada banyak bandit yang memiliki tato di dahi mereka. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa mereka pasti bandit serigala pemberontak? Dia pernah membakar seluruh pulau bandit hingga mati di luar Lone Cloud City. Di antara para bandit itu, tidak sedikit yang bertato di dahi mereka. Agak sembarangan jika menyimpulkan bahwa orang-orang yang menyerang Lian Xing adalah bandit serigala pemberontak hanya dari tatonya. Namun, Bai Xiaozu yakin, itu pasti mereka. Itu benar. Tato di dahi si perampok serigala pemberontak itu dibuat dengan goresan demi goresan menggunakan artefak nirvana khusus. Tato itu memiliki garis 3 dimensi dan lurus. Di antara semua bandit, hanya bandit serigala pemberontak yang memiliki tato khusus ini. Meskipun saya hanya melihat mereka, saya yakin tato itu milik bandit serigala pemberontak. Xia Qingchen perlahan berdiri. Bai Xiaozu telah lama berada di Istana Wen dan telah berhubungan dengan banyak laporan intelijen yang tidak diketahui orang luar. Karena dia begitu yakin, maka itu pasti tidak mungkin salah. Pemberontak, serigala telah dihabisi. Xia Qingchen mengepalkan tangannya erat-erat. Kalian semua mengatakan bahwa aku harus membunuh kalian semua. Bahkan seekor ayam atau seekor anjing pun tidak akan dibiarkan hidup. Kata-katanya yang dingin memenuhi ruang rahasia itu, menyebabkan setiap orang merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan. Sangat jarang bagi Xia Qingchen untuk menunjukkan niat membunuhnya kepada orang lain. Saat ini, dia sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak akan mengampuni ayam dan anjing. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya niat membunuh di dalam hatinya. Dong dong. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu ruang rahasia. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Putri Yanyu dan yang lainnya yang tampak gugup. Bahkan Night Demon Qiong dan Hua Wenlei juga hadir.
Ada apa? Xia Qingchen berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, tetapi mereka masih bisa merasakan niat membunuh yang kuat darinya. Kudengar sesuatu terjadi pada saudari Lian Xing, kata Putri Komandan Yanyu dengan khawatir. Mata Xia Qingchen berbinar. Setelah Bai Xiaozu kembali, dia tinggal di ruang rahasia dan hanya menceritakan hal ini kepada Grudge dan Ye Linglong. Tidak ada orang lain yang tahu tentang hal ini. Siapa yang memberitahu orang luar? Putri Komandan Yanyu dan yang lainnya minggir, memperlihatkan Hua Wenlei di bagian akhir. Dia memegang surat dengan ekspresi sedih. Seseorang baru saja mengirimkannya ke sini. Xia Qingchen meraihnya dari udara, lalu surat itu terbang dan mendarat di tangannya. Ketika dia membukanya, ternyata itu adalah orang yang mengaku telah menangkap Lian Xing. Dia memperingatkan Xia Qingchen agar tidak membiarkan dunia dingin menang dalam pertempuran antara dua dunia, atau dia akan membunuh Lian Xing. Grudge juga bergegas untuk melihat, dan ketika mengetahui bahwa Lian Xing masih hidup di tangan mereka, ia melompat setinggi 10 meter dengan gembira. Sudah kubilang gadis bau itu belum mati. Dia masih hidup. Akan tetapi, dibandingkan dengan keterkejutan Grudge, tatapan mata Xia Qingchen berubah sangat dingin. Sosoknya bagaikan angin. Dia melangkah maju tanpa peringatan dan mencengkeram leher Hua Wenlei. Hua Wenlei sama sekali tidak mengantisipasi hal ini. Dia hanya mengangkat lengannya untuk menghalangi, tetapi Xia Qingchen sudah mencengkeram lehernya dengan erat. Matanya dingin saat dia berkata, bicaralah. Apakah kamu melakukannya? Kata-kata ini membuat jantung Hua Wenlei tiba-tiba berdebar kencang dan dia menjadi panik. Bab 1103, Barbarian Raksasa dari Istana Kerajaan. Surat ini memang ditulis olehnya, dan tujuannya adalah untuk mencegah Xia Qingchen memenangkan taruhan. Dia ingin dia kalah dari Nu Tianyi, kalah total. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya dengan satu surat saja, Xia Qingchen akan mencurigainya. Aku tidak. Wajah Hua Wenlei langsung memerah saat dia berusaha melepaskan diri dari Xia Qingchen. Akan tetapi, dia terkejut ketika mengetahui bahwa dia, yang basis kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Xia Qingchen, ternyata tidak bisa memutar tangannya. Xia Qingchen menamparkan surat itu di wajahnya dan berkata dengan dingin, mengapa musuh mengancamku alih-alih mengancammu agar tidak memenangkan pertarungan? Jika musuh ingin menghentikan kemenangan alam sejuk, yang terbaik adalah mencari seseorang seperti Putri Yanyu. Mereka adalah orang-orang yang membawa ordo kekaisaran, bukan Xia Qingchen. Apa gunanya mengancam Xia Qingchen? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa musuh tahu bahwa pertarungan kali ini akan menentukan pertaruhan antara Xia Qingchen dan Nu Tianyi. Hanya sedikit dari kalian dan penguasa kota Tiannan yang tahu tentang taruhan antara aku dan Nu Tianyi. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang itu. Jari-jari Xia Qingchen mengerahkan lebih banyak kekuatan. Surat ini hanya bisa berasal dari salah satu dari kita. Dan kau adalah tersangka terbesarnya. Hua Wenlei bukan hanya punya dendam lama maupun baru terhadap Xia Qingchen, tapi dia juga orang yang kebetulan menerima surat ini. Mengapa musuh memberikan surat itu kepada Hua Wenlei dan bukan orang lain? Bicaralah. Di mana Bintang Lian? Niat membunuh Xia Qingchen beredar, dan kelima jarinya meremas leher Hua Wenlei hingga berderit. Dia hampir yakin kalau itu adalah perbuatan Hua Wenlei. Putri Yanyu dan yang lainnya awalnya bingung, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, mereka langsung mengerti. Benar sekali, bagaimana musuh bisa tahu kalau Xia Qingchen bertaruh? Hanya beberapa peserta dan penguasa kota Tiannan yang mengetahui tentang hal itu. Jadi, orang yang menulis surat ini kemungkinan besar adalah salah satu dari mereka. Hati Hua Wenlei dipenuhi dengan penyesalan. Dia tidak pernah menyangka bahwa suratnya yang tidak penting akan mengungkap dirinya sendiri. Namun, saat ini, dia tidak bisa mengakuinya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, mungkin kamu tidak sengaja memberitahu orang lain. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dengan dingin. Tidak perlu berdebat. Ini hanya masalah kecil. Aku tidak suka membicarakannya di depan orang lain. Dia bukan orang yang banyak bicara, apalagi itu hanya taruhan biasa. Dia tidak menganggapnya serius, dan tidak perlu membicarakannya dengan orang lain. Hua Wenlei punya ide, katanya, kalau begitu, mungkinkah ini ulah Nu Tianyi? Dia ingin memaksamu mengaku kalah, jadi dia menangkap Sang Lian Xing. Xia Qingchen terdiam. Dalam pandangannya, Nu Tianyi adalah orang yang sombong dan tidak akan menggunakan cara kotor seperti itu. Akan tetapi, ia tidak dapat menjamin bahwa orang-orang barbar di sekitarnya tidak akan membawanya. Tuan Muda Xia,
Apa yang dikatakannya bukan tanpa alasan. Putri Komandan Yanyu berpikir dalam hati. Jika tidak ada bukti yang meyakinkan, lebih baik Hua Wenlei tidak dihukum. Ki peduli apapun, dia sedang menjalankan perintah kekaisaran. Jika dia telah membunuh pangeran sebelum pertarungan tanpa bukti apapun, bukankah itu berarti menentang Pangeran Liang dengan sengaja? Awalnya, hubungan antara Xia Qingchen dan Pangeran Liang sudah agak rapuh. Jika mereka menyebabkan lebih banyak ketidakharmonisan, mereka mungkin akan benar-benar menyebabkan kekacauan besar. Xia Qingchen perlahan melepaskan cengkeramannya, tetapi kecurigaan di matanya tidak berkurang sedikit pun. Hua Wenlei, lebih baik kau berdoa agar aku tidak dapat menemukan bukti apapun. Jika aku menemukanmu, aku akan membakar tulang-tulangmu dan menyebarkan abumu. Asteris batuk-batuk asteris. Hua Wenlei memegangi lehernya dan terbatuk beberapa kali, tetapi dia merasa sangat bangga terhadap dirinya sendiri. Hehe, memangnya kenapa kalau saya curiga? Zhang Lianxing itu pasti dibunuh oleh seseorang, kan? Apakah dia masih bisa keluar dan mengatakan bahwa itu adalah perbuatannya? Hua Wenlei. Hari di mana Xia Qingchen menemukan buktinya tidak akan pernah datang. Mari kita kesampingkan masalah gadis itu untuk saat ini. Pertarungan akan segera dimulai. Apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Dia melirik Putri Yanyu dan yang lainnya, mereka semua pernah menerima bantuan Xia Qingchen sebelumnya. Sekarang musuh telah mengancam Xia Qingchen dan mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan membiarkan Liang Jing menang atau Zhang Lianxing akan terbunuh. Apakah mereka akan menyerah dalam perlombaan demi persahabatan Xia Qingchen, ataukah mereka akan tetap bertahan demi kehormatan Liang Jing? Bagi mereka, ini adalah pilihan yang sulit. Bagaimana denganmu? Tanya Putri Komandan Yanyu. Knight Demon Qiong melirik Xia Qingchen dan mengepalkan tinjunya. Saudara Xia, saya minta maaf. Selain melaksanakan perintah kaisar, saya juga mendapat perintah dari klan saya. Klan telah memerintahkan bahwa dalam setahun pertarungan, saya tidak boleh kalah lebih dari 2 kali. Kalau tidak, saya harus kembali ke klan dan menjalani putaran pelatihan baru. Aku sudah kalah sekali di pertarungan utara, dan aku tidak boleh kalah lagi. Kata Knight Demon Qiong dengan penuh penyesalan. Xia Qingchen tidak berekspresi. Perdebatan ini ada hubungannya dengan kalian. Aku tidak akan memaksa kalian untuk membuat pilihan. Lakukan saja apa yang kalian inginkan. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju lokasi pertarungan yang disepakati dengan berat hati, arena pertempuran Tianan. Graji segera menyusul dan melompat ke bahu Xia Qingchen. Tuan Chen, pasti ada yang salah dengan Hua Wenlei itu. Aku bisa mencium aroma Lianxing darinya. Punggung Xia Qingchen menghadap ke arah kerumunan, dan matanya berkedip dengan cahaya dingin. Jadi, aku tidak bertindak gegabah. Bagaimana jika Lianxing benar-benar masih hidup? Dia tidak tahu apa hubungan Hua Wenlei dengan pemberontak Serigala Penjara. Jika dia membunuhnya, bagaimana jika pemberontak Serigala Penjara membunuh Sandera? Setelah aku membasmi para bandit Serigala Pemberontak dan menemukan Lianxing, aku akan menghadapinya. Suara rendah Xia Qingchen dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia telah melabeli Hua Wenlei sebagai orang yang terluka dan meninggal. Mereka hanya perlu mengonfirmasi situasi Bintang Lian sebelum mereka mengeksekusinya. Arena pertempuran Tianan. Ketika Xia Qingchen tiba, Nu Tianyi sudah bergegas mendekat. Adagu dan yang lainnya ada di belakangnya, begitu pula beberapa orang barbar dengan tubuh yang sangat tinggi. Orang barbar biasa-biasanya hanya setengah badan lebih tinggi dari orang-orang di alam dingin. Namun, ke-6 orang barbar itu semuanya sangat tinggi. Tinggi mereka setidaknya 12 kaki, hampir setinggi 2 orang di alam dingin. Yang tertinggi bahkan mencapai 15 kaki. Di depan mereka, para prajurit wilayah dingin yang bertugas menjaga keamanan bagaikan kurcaci. Di dekat arena, orang-orang dari seluruh dunia datang setelah mendengar berita itu. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga-keluarga terkemuka di perbatasan selatan. Di antara mereka ada klan Xiao, klan Chen, dan bahkan klan binatang iblis nomor 1, klan Wu. Selain mereka, Qiu Wanjin dan Wu Xiong, yang merupakan keluarga bangsawan baru, juga duduk di depan. Melihat calenger dari wilayah launan, tak seorang pun bisa tertawa. Mereka semua tampak serius. Mata Qiu Wanjin menunjukkan ekspresi terkejut, ini adalah orang barbar raksasa yang dipilih dari istana kerajaan, kan? Mengapa kamu di sini sebagai perwakilan tantangan? Sebagai orang yang telah lama berada di wilayah launan, Qiu Wanjin sangat jelas tentang situasi di launan. Dengan Raja Barbar sebagai pusatnya, ada sekelompok orang yang berkumpul.
Lingkaran kekuasaan yang mereka bentuk disebut istana kerajaan. Biasanya, orang-orang istana kerajaan hanya melayani raja barbar dan tidak pernah menerima perintah dari orang luar. Sungguh tidak terduga bahwa mereka telah mengirim Nutianyi untuk memimpin tim untuk menantang wilayah dingin. Saudara Wu, tolong beritahu Tuan Xia bahwa pertarungan ini tidak sederhana. Ada makna yang lebih dalam di baliknya. Indra tajam Qiu Wanjin mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah Wu Xiong mendengarkan penjelasannya, matanya menyipit. Baiklah, saya akan mengingatkan Tuan Xia. Tepat seperti yang dia katakan. Xia Qingchen datang ke tempat itu dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Begitu dia muncul, arena yang sunyi itu langsung menjadi gempar. Banyak orang berdiri untuk menyambutnya. Beberapa di antara mereka bahkan memisahkan diri dari kerumunan dan berlutut di hadapannya, menyembahnya seolah-olah dia adalah dewa yang berjalan di bumi. Bab 1104, kamu memandang rendahku. Kami memberikan penghormatan kepada dewa perang. Puluhan pengikut yang taat berlutut sambil membawa dupa di tangan mereka. Bahkan mereka yang tidak memiliki keyakinan mendalam pun menangkupkan tangan mereka sebagai tanda hormat. Kami memberi penghormatan kepada dewa perang Xia. Tidak kurang dari 10.000 orang hadir di arena, mereka memberi penghormatan satu persatu, suara mereka menggetarkan langit. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Nutianyi yang duduk di kursi tamu pun menghela napas, reputasi Xia Qingchen ternyata lebih hebat dari yang aku bayangkan. Ia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Namun, jika manusia memiliki seorang penganut yang menganggapnya sebagai dewa, ia tidak dapat ditoleransi kecuali ia adalah seorang raja yang bijaksana. Saya melihat Pangeran Liang biasa-biasa saja dan sombong. Dia jelas tidak memiliki aura seorang penguasa yang bijaksana. Jika Pangeran Liang adalah penguasa yang bijaksana, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk, kata Adagu dengan suara rendah. Dia tidak meneruskan karena Nutianyi menatapnya dengan dingin, yang membuat Adagu menutup mulutnya. Kamu harus mempertimbangkan situasi saat berbicara. Nutianyi mengalihkan pandangannya, berdiri perlahan, dan berjalan menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang. Ya, Adagu menundukkan kepalanya. Nutianyi menuruni tangga dan menyapanya dengan senyuman, Kakak Xia, apa kabar? Xia Qingchen meliriknya dan kemudian ke orang-orang barbar di belakangnya. Dia kemudian berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan melewatinya dan menuju tempat duduk VIP-nya. Sedikit keraguan melintas samar di mata Nutianyi. Dengan indera tajamnya, dia bisa merasakan sedikit niat membunuh dari Xia Qingchen. Apakah aku menyinggung perasaannya dengan cara apapun? Nutianyi bertanya pada dirinya sendiri. Tetapi setelah dipikir lagi, dia tidak melakukannya. Setelah kedua belah pihak duduk, Putri Yanyu dan yang lainnya memasuki panggung satu demi satu. Mereka berdiri di belakang Xia Qingchen, berdiri berdampingan dengan para jenius barbar muda dari istana kerajaan launan. Jika dibandingkan, tubuh mereka jauh lebih kecil, seperti raksasa dan kurcaci. Mata Night Demon Qiong menyapu sekeliling dan mendarat pada pemuda barbar terakhir. Orang itu tingginya 12 kaki. Dialah yang telah mematahkan lengan Night Demon Qiong dengan satu pukulan, dan lengannya masih terasa sakit. Yang membuat Night Demon Qiong curiga adalah bahwa orang ini adalah yang terpendek di antara para pemuda barbar. Tuan Muda Ye, apakah Anda mengenali orang yang telah melukai Anda? Hua Wenlei bertanya dengan suara rendah. Night Demon Qiong menunjuk ke arah pihak lain, dan Hua Wenlei juga terkejut. Dari tinggi badannya, dia tampak paling lemah di antara mereka. Namun, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Ye Mo Qiong. Tidak realistis jika orang ini adalah yang terlemah di antara para pemuda barbar. Meskipun generasi wilayah dingin saat ini tidak dianggap kuat, tidak mungkin mereka menjadi lemah sampai-sampai tidak berada di tempat terakhir. Kekuatan orang barbar itu rumit dan tidak dapat dihitung dengan akal sehat. Dia yang terpendek, jadi dia mungkin yang terkuat. Hua Wenlei menghibur dirinya sendiri. Selain memiliki tubuh yang kuat, beberapa orang barbar juga mahir dalam beberapa hal misterius, yang sama sekali berbeda dari para kultivator seni bela diri di alam Zongyun dan Liang. Tinggi badan seseorang tidak menggambarkan segalanya. Ya, kupikir juga begitu. Mungkin dia pemimpin para barbar muda. Night Demon Qiong menebak. Berbeda dengan rasa ingin tahu mereka terhadap pemuda barbarian, orang-orang barbarian memperlakukan mereka seperti udara. Mereka mengangkat leher mereka dengan arogan dan bahkan tidak melihat mereka. Orang-orang barbar ini, mereka tidak menghargai wilayah yang mereka anggap keren. Nanti aku harus memberi mereka pelajaran, kata Adipati Yu dalam hati dengan penuh kebencian.
Di sisi lain, Zhang Xiaofeng, Yu Tingtong, dan Putri Yanyu memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka belum membuat keputusan apakah akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Setelah menunggu beberapa saat, penguasa kota surga selatan tiba dengan megah. Ia duduk sendirian di kursi juri dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, wilayah Lounan telah mengirim utusan untuk menantang kesombongan surga wilayah dingin. Apapun hasilnya, harap menahan diri. Ketika dua negara berperang, mereka tidak membunuh utusan. Selain itu, belum saatnya bagi wilayah Liang dan wilayah Launan untuk berperang. Orang-orang di perbatasan selatan itu tangguh. Jika para jenius wilayah Liang kalah telak, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan bertindak gegabah. Penguasa kota surga selatan melihat ke sekeliling kerumunan. Akhirnya, dia melihat orang-orang yang akan bertarung. Aturan pertandingan sparring adalah 1 lawan 1. Generasi sebelumnya akan melawan generasi sebelumnya, dan generasi berikutnya akan melawan generasi berikutnya. Putri Komandan Yanyu, Hua Wenlei, dan Ye Moqiong adalah anak-anak Sein bintang 9 generasi sebelumnya. Dalam ras barbar, ada juga perbedaan antara generasi tua dan muda. Kedua belah pihak dengan cepat terbagi menjadi dua kelompok, dan yang mengejutkan Night Demon Qiong, orang yang terpendek sebenarnya bersama dengan dua orang dengan tinggi badan terendah. Bolehkah aku bertanya bagaimana orang-orang di wilayah Lounan dibagi? Night Demon Qiong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Nu Tianyi tetap diam, dia bahkan tidak melihat Night Demon Qiong. Adagu menjawab, 3 yang peringkatnya paling tinggi adalah prajurit dari generasi sebelumnya. Yang sedikit lebih pendek adalah prajurit dari generasi berikutnya. Mendengar ini, hati Ye Moqiong bergetar. Apakah ini berarti dia dilukai oleh kesayangan surga berikutnya dari ras barbar? Orang barbar terpendek itu tampaknya mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Dia menatapnya dengan pandangan menghina dan berkata, kaulah orang dingin yang menyusup ke wilayah kami, kan? Sejujurnya, kau cukup lemah. Harga diri Night Demon Qiong telah mengalami pukulan berat, tetapi dia masih memiliki secercah keyakinan di hatinya. Orang ini sangat kuat. Meskipun dia adalah generasi penerus prajurit Willens, kekuatannya mungkin lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Kalah darinya bukan berarti segalanya. Setelah menenangkan diri, dia mengalihkan pandangannya ke 3 orang barbar tinggi yang akan dia hadapi. Dia menunjuk ke orang tertinggi kedua di tengah dan berkata, aku akan melawanmu. Hua Wenlei juga penuh percaya diri dan berkata, kalau begitu, aku akan memilihmu untuk bertarung. Yang dipilihnya adalah yang tingginya 15 kaki. Putri Komandan Yanyu, Adipati Yu, dan yang lainnya memilih lawan mereka satu demi satu. Penguasa kota surga selatan perlahan mengangguk dan berkata, mari kita berhenti di sini. Jika kamu dengan sengaja membunuh, melukai, atau melumpuhkan lawanmu, penguasa kota ini tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Setelah mengumumkan aturannya, dia sendiri mengeluarkan banyak hal dari kotak itu. Pertempuran pertama, kubah setan malam, emas terpecah. Mata Night Demon Qiong dipenuhi dengan niat bertarung. Dia jungkir balik dan mendarat di tengah arena. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, biarkan aku memulai dengan baik. Semua orang di perbatasan selatan bertepuk tangan, dan melihat betapa percaya diri Night Demon Qiong, mereka semua merasakan secercah harapan. Dia adalah favorit surga peringkat ketiga dari generasi sebelumnya di wilayah dingin. Bagaimana dia bisa lemah? Petik 2. Ya, ras barbar seharusnya hanya berukuran besar. Dalam hal budaya bela diri mereka, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan wilayah kita yang dingin? Petik 2. Orang barbar jangkung bernama Jin dan Bian memiliki tubuh kekar setinggi 14 kaki. Ia seperti rumah berjalan, mengeluarkan suara tumpul saat ia menginjak tanah. Debu dan pasir di tanah juga ikut terguncang. Keduanya berdiri saling berhadapan. Saat penguasa kota surga selatan berteriak, mulai kubah iblis malam memperlihatkan kelincahan dan kecepatan seorang seniman bela diri. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan matahari hitam pekat dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Malam abadi, iblis malam Qiong meraih matahari hitam, dan dengan ketukan kakinya, tubuhnya langsung terbang menuju puncak emas seperti pegas. Tubuh yang terakhir terlalu besar, dan tampak kikuk. Tampaknya ia tidak dapat menghindarinya tepat waktu, jadi ia berdiri di tempat dan tidak pernah bergerak. Sampai matahari hitam dengan atribut melahap menyelimutinya. Matahari hitam meledak, dan aliran cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melahap tubuh besar emas satu sisi seperti langit malam. Dengan atribut cahaya hitam, seluruh kekuatan Jin dan Bian akan dilahap dan dia akan jatuh ke tanah.
Selesai. Knight Demon Qiong bersemangat dan berpikir, tebakanku benar. Yang pendek itu yang terkuat. Yang tinggi ini hanya tampan tapi tidak berguna. Namun, saat pikiran itu masih ada dalam benaknya, cahaya hitam besar itu tiba-tiba mulai berputar. Sebuah telapak tangan seukuran periuk nasi melesat keluar bagaikan bintang jatuh dan mencengkram leher Knight Demon Qiong. Sejak telapak tangan itu muncul hingga saat telapak tangan itu mencengkeram lehernya, hanya ada jeda sesaat, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bereaksi. Bersamaan dengan itu, disertai teriakan pelan, aliran udara hitam pekat yang menyelimuti Golden Single Seeded itu pun terhempas sepenuhnya, memperlihatkan Golden Single Seeded yang masih utuh. Dia menatap dingin ke arah kubah iblis malam di tangannya dan perlahan mengangkatnya dari tanah. Apakah kalian sedang bertanding? Apa gunanya membuat aliran udara hitam ini? Apakah kalian meremehkan para prajurit di wilayah Lounanku? Dia telah menunggu Knight Demon Qiong untuk melancarkan gerakannya, tetapi setelah aliran ki hitam, Knight Demon Qiong mengakhiri gerakannya. Bab 1105, penderitaan di dalam dan bertahan di luar. Apa? Knight Demon Qiong terkejut, tetapi dia masih berpikir rasional. Dengan menggoyangkan lengan bajunya, artefak nirvana berbentuk daun emas terbang keluar dan melesat ke dahi Jin dan Bian. Daun emas berputar cepat, membentuk lengkungan tajam di udara. Itu sangat mematikan. Puff! Dahi Jin dan Bian langsung terpotong dan darah mengalir keluar. Namun, Jin dan Bian tidak bergerak sama sekali. Tangan yang memegang leher Knight Demon Qiong tidak berniat mengendur, dan wajahnya masih dingin. Dia membiarkan darah di dahinya mengalir ke ujung hidungnya. Mata di kedua sisi hidungnya tampak dingin dan kecewa. Ini adalah sesi sparring kalian. Dia berharap kubah iblis malam akan mampu memberikan perlawanan yang lumayan, namun pada akhirnya, yang ada hanya beberapa senjata tersembunyi yang dapat menyelamatkan nyawa. Sungguh mengecewakan, kata Jin dan Bian acuh tak acuh. Dia mengepalkan tangannya yang lain dan meninju perut Knight Demon Qiong dengan ringan. Setan malam Qiong tanpa sadar menggunakan tangannya untuk menahan perutnya, tetapi tulang-tulang di telapak tangannya dan tulang rusuknya semuanya patah oleh pukulan itu. Ledakan, suara teredam yang membuat tulang-tulang terasa sakit terdengar. Knight Demon Qiong seperti kelinci yang disembelih di tangan Jin dan Bian. Tubuhnya bergetar hebat sebelum kepalanya miring ke samping, dan lengannya secara alami terkulai sebelum dia pingsan. Wajahnya dipenuhi darah. Sampah tak berguna yang bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun. Jin dan Bian melempar Knight Demon Qiong ke tanah seolah-olah dia sedang membuang sampah dan kembali ke punggung Nutian Yi dengan kecewa. Arena itu sunyi. Seluruh hadirin datang untuk menyaksikan keanggunan Putra Suci 9 Bintang, berharap bahwa ia dapat mengalahkan kaum barbar dan membuat mereka merasa bangga. Tapi hasilnya sungguh kejam. Knight Demon Qiong, yang berada di peringkat ketiga, bagaikan seekor binatang di tangan lawan yang selevel dengan ras barbar. Ia membuat lawannya pingsan hanya dalam beberapa gerakan. Ini bahkan setelah penguasa kota langit selatan menekankan bahwa mereka tidak dapat dengan jahat membunuh atau melukainya. Jika tidak, membunuh Knight Demon Qiong akan seperti membunuh seekor tikus. Kesenjangan besar di antara mereka merupakan pukulan besar bagi hati mereka. Frasa, sampah yang rentan, semakin menyentuh harga diri mereka yang kuat. Ini adalah surga ketiga yang kita, wilayah sejuk, telah susah payah kembangkan. Kakek Xiao hadir. Dia melihat ke arah Knight Demon Qiong, yang tergeletak di tanah seperti anjing liar yang mati, dan tiba-tiba menjadi marah. Kuil 9 Bintang mengambil triliunan sumber daya dari perbatasan selatan secara gratis setiap tahun, dan pada akhirnya, mereka membudidayakan hal seperti itu. Petik 2. Kudengar Ye Mo Qiong bukan hanya murid Gu Qianhen, tetapi juga anggota keluarga Ye yang misterius. Sekarang, tampaknya dia hanya orang yang tidak berguna. 9 bintang anak Sein lainnya hanya merasa sangat kasar mendengarnya. Mereka ingin membantah, namun kekalahan berangkas Knight Demon membuat mereka tidak bisa membuka mulut. Penguasa kota surga selatan mendesah pelan. Ketika dia melihat prajurit barbar dari istana kerajaan, dia tahu bahwa hasilnya akan seperti ini. Karena itu, dia telah memperingatkan mereka untuk tidak membunuh atau melukai mereka. Dia menenangkan diri dan berteriak, Jin dan Bian menang. Pertarungan kedua, Hua Wenlei melawan Shen Yu. Ekspresi cantik Hua Wenlei berubah. Dia berdiri di belakang Xia Qingchen, tidak berani melangkah maju. Akhir dari Knight Demon Qiong membuatnya bergidik. Aku mengaku kalah. Niat awal surat ancaman palsu Hua Wenlei adalah agar yang lain mengaku kalah. Dia akan menjadi orang yang memimpin pertempuran dan memenangkan pertempuran,
menggunakan orang lain untuk memicu prestasi besarnya. Namun, faktanya adalah bahwa orang-orang barbar di wilayah launan sangat kuat. Dia tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak perlu. Wilayah yang dingin itu pasti akan kalah. Penguasa kota surga selatan mengangkat alisnya dengan keras dan memarahi. Bagaimana kamu bisa kalah sebelum pertempuran? Dia benar-benar kecewa dengan Hua Wenlei ini. Ketika pertama kali tiba, dia sombong dan menganggap dirinya sebagai bulan di 9 surga. Dia bahkan memandang rendah sesama pelancong dan mengklaim bahwa kekuatannya lebih tinggi dari mereka semua. Tetapi pada akhirnya, saat tiba saatnya bertanding, dia bahkan tidak punya keberanian untuk mencoba. Para penonton juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berteriak, ini adalah surga favorit peringkat kedua di wilayah yang keren. Tidak berguna, bahkan jika wilayah kerenku lebih rendah dari yang lain, kita tetap akan kalah di medan perang dan tidak di luar lapangan. Di tengah-tengah umpatannya yang marah, Hua Wenlei memberanikan diri dan berjalan meninggalkan panggung. Berdebar, Shen Yu yang tingginya 15 kaki atau 2,5 kali tingginya. Dia menghalangi cahaya Hua Wenlei begitu dia memasuki arena dan menyelimutinya dalam bayangan, membuat Hua Wenlei merasa sangat tercekik. Kepercayaan dirinya yang sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa kekuatan ras barbar sebanding dengan tinggi badan mereka. Orang yang mematahkan lengan Night Demon Qiong malam itu adalah yang terlemah di antara mereka berenam. Lakukan yang terbaik. Tidak, ekspresi Senyu kaku, dan tatapannya kosong dan acuh tak acuh. Jantung Hua Wenlei berdetak kencang seperti genderang. Dia berkata lagi, aku mengaku kalah. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung dan segera meninggalkan arena. Hanya dari auranya, dia tahu bahwa jika mereka benar-benar bertarung, dia akan lebih buruk dari Night Demon Dome. Seluruh arena sekali lagi meledak menjadi gelombang kutukan yang mengejutkan. Hua Wenlei menggigit bibir merahnya dan membentak balik, kalian pergi saja. Kalian hanya tahu cara berteriak. Kata-katanya mengundang kemarahan orang banyak. Bahkan Putri Komandan Yan Yu, yang juga seorang Saint Bintang 9, tidak tahan. Dia berdiri di depannya dan berkata dengan tegas, perhatikan statusmu. Karena kamu mengaku sebagai kesayangan surga kedua di wilayah yang sejuk, kamu harus memenuhi statusmu. Belum lama ini, dia bangga dengan identitasnya dan bahkan memandang rendah Night Demon Qiong. Namun, setidaknya Night Demon Qiong berani bertarung. Bagaimana dengan dia? Hua Wenlei menatapnya dengan jijik, kau tahu aku lebih kuat darimu, jadi kenapa kau masih bicara omong kosong? Minggir. Dia mendorong Putri Yan Yu dan kembali ke tempat duduknya. Kemudian, dia menyilangkan tangannya di depan dada, tidak takut dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Gou Gongyu, Zhang Xiaofeng, dan Yu Tingtong semuanya memelototinya dengan marah. Ini terlalu berlebihan. Dia hanya mempermalukan alam sejuk dan Saint 9 bintang. Apa yang kalian lihat? Apa hak kalian bertiga untuk menatapku dengan mata dingin? Aku senior kalian. Hua Wenlei sangat kuat. Yu Gougong menggertakkan giginya, kamu senior macam apa? Kamu lemah di hadapan musuhmu, tetapi kamu begitu sombong terhadap seseorang yang lebih rendah darimu. Aku, Yu Tua, paling membenci orang sepertimu. Dia membantah tanpa rasa takut dan sangat menyesali kekagumannya terhadapnya. Sebelum dia datang ke perbatasan selatan, dia selalu merasa bahwa Hua Wenlei adalah pahlawan di kalangan wanita, seorang wanita yang mampu melampaui banyak pria di dunia. Namun, pada saat ini, dia teramat kecewa dan muak. Dari luar, dia tampak menderita di dalam. Wajah Hua Wenlei dipenuhi amarah dan dia menamparnya tanpa ragu. Yu Tua tidak sebanding dengan Hua Wenlei. Dia dipukul di wajah, meninggalkan bekas telapak tangan merah dan hidungnya berdarah. Hua Wenlei, Zhang Xiaofeng kesal. Bagaimana kau bisa menyerang orang-orangmu sendiri ketika kita berada di tengah dua alam? Belum lagi orang-orang di perbatasan selatan memandang rendah mereka, bahkan orang-orang di wilayah launan pun akan menertawakan mereka. Hua Wenlei melotot ke arah Yu Gougong. Kalau kamu tidak mau dipukul, tutup mulutmu saja. Jangan menggonggong seperti anjing. Itu menyebalkan. Kau, Gougong Yu dan Zhang Xiaofeng sama-sama menatapnya dengan marah, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun. Belum lagi mereka tidak bisa mengalahkan Hua Wenlei, kalaupun bisa, para Saint Bintang 9 akan berselisih dengan mereka di depan semua orang, dan reputasi mereka akan rusak. Namun, ada satu orang yang tidak perlu mereka khawatirkan. Tidak diketahui kapan Xia Qingchen berdiri. Dia berbalik dan berjalan mendekat dengan langkah lebar.
Niat membunuh yang tersembunyi di wajahnya tidak bisa tidak berdenyut. Bab 1106, Kekuatan Tersembunyi. Dia telah menahan niat membunuhnya untuk waktu yang lama, tetapi Hua Wenlei tidak tahu bagaimana menahan diri dan terus bertingkah. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia takut padanya? Melihat Xia Qingchen datang dengan marah, jantung Hua Wenlei berdebar kencang. Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, tatapan provokatif muncul di matanya. Sebelumnya, Xia Qingchen pernah mencengkeram lehernya karena dia ceroboh. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Terlebih lagi, saat itu, dia berada di kediaman penguasa kota dan tunduk pada penguasa kota surga selatan. Dia tidak berani melawan. Sekarang, di hadapan semua orang terkenal di perbatasan selatan, dia tidak percaya bahwa penguasa kota surga selatan akan berani mempersulitnya di depan umum, orang suci 9 bintang. Xia Qingchen, jangan berpikir bahwa kau hebat hanya karena kau membuat sedikit terobosan dalam kultivasimu di permainan catur iblis abadi. Aku sama sekali tidak peduli dengan sedikit pun kultivasimu. Hua Wenlei membusungkan dadanya dan berkata dengan nada menghina, kau hanya memanfaatkan orang lain untuk mengintimidasi orang lain. Kekuatanmu sendiri hanya rata-rata, dan kau hanya berpura-pura. Berpikir tentang bagaimana Byzantian memaksanya bersujud, Hua Wenlei sangat tidak yakin. Apa kekuatan pribadi Xia Qingchen? Bukankah dia hanya beruntung karena telah mengalami baptisan permainan catur iblis abadi dan menerobos ketiga indera alam astral utama? Bagaimana dengan dia? Panca indera dari alam astral utama, pilar masa depan dari alam dingin, harus bersujud 1000 kali kepada Xia Qingchen di bawah tekanan kekuatan. Dia tidak yakin. Saya tidak yakin. Namun, dia sengaja mengabaikan fakta bahwa dia 3 tahun lebih tua dari Xia Qingchen dan telah berkultivasi selama 3 tahun lebih lama. Saat dia masih seusia Xia Qingchen, dia bahkan belum memiliki 3 indera dari alam astral utama. Apalagi faktanya bahwa kultivasi Xia Qingchen tidak berada pada 3 indera alam astral utama. Melihat Xia Qingchen berjalan mendekat dengan aura sombong, Hua Wenlei mengepalkan tangannya erat-erat. Xia, aku peringatkan sekali lagi. Jangan coba-coba memprovokasiku. Kalau tidak, aku tidak peduli apakah kau dewa perang atau bukan. Dalam situasi di mana tidak ada seorang pun yang membantu, Xia Qingchen bahkan tidak layak disebut di matanya. Saat dia berbicara, Xia Qingchen sudah berada dalam jarak 3 meter darinya. Ketika penguasa kota Nantian dan Putri Yanyu melihat bahwa situasinya tidak baik, mereka segera menyusul. Mereka tidak berani membiarkan Xia Qingchen menghadapi Hua Wenlei sendirian. Kekuatan Hua Wenlei jauh lebih kuat daripada Xia Qingchen. Jika mereka benar-benar bertarung, Xia Qingchen pasti akan menderita kerugian besar. Namun, Hua Wenlei sudah mulai bergerak. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan benar-benar mengeksekusi keterampilan bela diri tingkat bumi. Saat ke-10 jarinya berputar dengan cekatan, jimat yang dikelilingi petir berkedip-kedip. Udara dalam jarak 10 kaki bergetar sedikit, memancarkan bau terbakar. Itu karena debu di udara telah dihancurkan oleh hembusan petir yang tak terlihat. Napas kilat yang berkedip-kedip menerangi wajah Hua Wenlei, membuatnya tidak yakin. Xia Qingchen telah menyerahkan dirinya ke pintunya. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk membalas dendam, kapan dia akan melakukannya? Adapun apakah Byzantian akan membalas dendam atau tidak, pada saat Byzantian tiba, dia pasti sudah kembali ke kota Liangsu. Bagaimanapun, sesi tandingnya telah berakhir, jadi dia tidak perlu lagi tinggal di perbatasan selatan. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam saat dia berkata, petir. Tes. Sua-sua. Dia menyerang dengan kedua telapak tangannya dengan kejam, dan segel rahasia itu meledak. Jejak petir seperti arus listrik yang mengalir melalui dunia, meledak ke arah Xia Qingchen dengan kuat. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu udara dan menyebabkan serangkaian percikan, menciptakan suara gemuruh yang besar. Percikan api beterbangan di mana-mana. Benang-benang petir yang menyapu melesat cepat, seperti sabit petir yang mematikan, menebas leher Xia Qingchen. Mengingat panasnya benang petir itu, bahkan jika benang itu tidak mengiris leher Xia Qingchen, benang itu tetap akan menyebabkan luka yang sulit disembuhkan selama sisa hidupnya. Keganasan serangannya terbukti. Namun, orang yang dia hadapi adalah Xia Qingchen. Xia Qingchen tidak menghindar atau menghindar, dia mengangkat telapak tangannya, dan garis telapak tangannya berkedip dengan cahaya hitam dan emas samar. Wuh. Di bawah tatapan semua orang, di tengah suara kaget dan bahkan napas tersengal-sengal yang tak terhitung jumlahnya,
Xia Qingchen dengan santai mengangkat tangannya dan meraihnya, benar-benar mengambil benang-benang petir yang begitu cepat hingga sulit bagi mata untuk menangkapnya, dia meraihnya. Sabit yang terbentuk dari benang petir meliuk seperti ular panjang di tangannya, mencoba menyakitinya. Namun, telapak tangan Xia Qingchen sekeras artefak nirvana. Tidak peduli seberapa banyak suara berderak yang dihasilkan benang petir, mereka tidak dapat melukainya sedikitpun. Bahkan, mereka tidak dapat menyebabkan rasa sakit seperti terbakar. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang menonton dari dekat. Mata penguasa kota surga selatan menyipit. Tidak ada seorang pun di kelima indera di alam bintang utama yang dapat menandingi serangan ini, namun Xia Qingchen benar-benar dapat menangkapnya hanya dengan telapak tangannya. Mata Nutianyi bersinar dengan cahaya yang dalam. Bahkan keenam prajurit barbarian tidak berani mengambil kekuatan benang petir dengan tangan mereka. Dari mana Xia Qingchen mendapatkan tubuh yang begitu mengerikan? Putri Yanyu juga berhenti dengan suara berdecit. Dia melihat profil samping Xia Qingchen dan hanya merasakan sesuatu yang asing. Apakah itu benar-benar Xia Qingchen? Hua Wenlei adalah orang yang bahkan lebih terkejut. Dia menatap benang petir di tangan Xia Qingchen dengan linglung. Sejak dia mulai mengolah teknik tebasan petir, dia tidak pernah menyangka akan menghadapi pemandangan seperti itu. Seberapa kuat tubuhnya agar mampu menahan petir yang bahkan ia sendiri takuti. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, Hua Wenlei akhirnya bereaksi. Kekuatan bintang yang kuat menyembur keluar dari tangannya dan menghantam wajah Xia Qingchen. Bahkan jika fisik Xia Qingchen luar biasa, kultivasinya jelas lebih rendah darinya. Dia akan memiliki peluang menang yang lebih tinggi jika dia menggunakan kekuatan bintangnya untuk menyerang. Ekspresi Xia Qingchen tenang saat dia mengangkat telapak tangan kanannya. Dia mengulurkan jari dan mengetuk telapak tangan kirinya yang datang ke arahnya dengan kecepatan kilat. Kaca, yang membuat semua orang terkejut adalah kekuatan astral yang diserap dan dihembuskan oleh jari Xia Qingchen ternyata terkondensasi hingga tingkat yang tak terbayangkan. Saat ia menarik dan menghembuskan napas, kekuatan bintang dari kelima indera Hua Wenlei pada posisi bintang yang lebih besar pun menghilang. Hua Wenlei tersentak seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Dia berkata dengan kaget, kamu. Bahkan seorang ahli pada 6 indera astral utama tidak dapat menghancurkan semua kekuatan bintang dalam tubuhnya dengan satu jari. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki 7 indera dari alam astral utama. Ekspresi Xia Qingchen, di bawah cahaya kilat yang berkedip-kedip, tampak sedingin Dewa Brahma yang berada tinggi di langit. Kamu selalu salah paham dengan karakterku. Ia tidak menyerang bukan karena takut, tetapi karena ia tidak mau menyerang semut yang lebih lemah darinya. Kecuali, semut itu telah menantang batas bawahnya. Tatapan mata Xia Qingchen dingin, dia melangkah maju dan memegang telapak tangan kanan Lei Si, menekannya ke wajah Hua Wenlei dan menekannya ke tanah. Benang-benang petir yang rapat itu memancarkan panas yang mengerikan, membakar wajah Hua Wenlei. Tak peduli seberapa keras anggota tubuhnya berjuang, tak peduli seberapa keras dia berteriak dan memohon belas kasihan, Xia Qingchen tetap sama, hingga sutra petir itu menghabiskan seluruh tenaganya dan padam. Xia Qingchen menarik telapak tangannya. Dia tidak melihat ke arah Hua Wenlei yang sudah kehilangan akal sehatnya karena rasa sakit yang luar biasa, juga tidak melihat wajahnya yang cacat. Dia kembali ke kursi VIP dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, bawa dia pergi dan awasi dia dengan ketat. Dia hanya memberinya sedikit hukuman karena bersikap tidak terkendali, tetapi ketika dia mengetahui kebenaran di balik hilangnya Lian Xing, dia akan hancur menjadi abu. Penguasa kota surga selatan melambaikan tangannya dan beberapa pengawal menggendong Hua Wenlei pergi. Dia tidak bersimpati pada orang yang suka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, lemah dan tidak punya nyali terhadap orang luar, dan memamerkan kekuatannya kepada rakyatnya sendiri. Tidak peduli seberapa berat hukumannya, itu tidak akan terlalu berat. Namun, melihat Hua Wenlei dibawa turun, hati penguasa kota surga selatan terasa berat. Dari 2 perwakilan tingkat kebanggaan surga yang dikirim oleh alam dingin, salah satu yang terkuat telah menderita kekalahan telak, sementara yang lain kalah tanpa perlawanan. Sisanya semuanya lebih lemah. Pertarungan berikutnya mungkin akan lebih memalukan. Namun, karena tugas, dia masih harus mengundi untuk menentukan pemenangnya. Pertarungan selanjutnya, Adipati Tuayu melawan Bai Liansang. Bab 1107, Kekecewaan. Bai Liansang adalah yang terlemah dari 6 perwakilan wilayah Lounan, tetapi dia juga yang mematahkan lengan Night Demon Qiong. Gugong merupakan perwakilan terlemah dari alam dingin.
Hasil pertarungan antara keduanya sudah jelas. Desahan yang tak terhitung jumlahnya datang dari tribun, dan beberapa penonton bahkan meninggalkan tempat itu lebih awal, tidak ingin melihat pemandangan tragis Liang Jing. Penguasa kota Tiannan juga diam-diam menghela nafas. Ini pasti pertempuran terburuk. Dia tidak tahu bagaimana Serikat Gu akan dikalahkan. Kalau dia tidak menanganinya dengan baik, dia mungkin akan berakhir lebih buruk dari brankas Night Demon. Yang mengejutkan bagi penguasa kota Tiannan dan para hadirin, Yu Gougong sama sekali tidak malu-malu. Dia berjalan dengan mantap ke tengah arena dengan kedua lengan disilangkan di depan dada. Dia diam-diam memperhatikan musuh yang akan dihadapinya, Bai Liansang. Oh, Bai Liansang merasakan provokasi dari lelaki tua itu dan menyeringai sambil menangkupkan tinjunya, penasihat militer, aku pergi. Mata Nutianyi berkedip, hati-hati. Dia melirik Xia Qingchen dari sudut matanya. Berdasarkan pengamatan dan pemahamannya terhadap Xia Qingchen, karena dia, Xia Qingchen, telah menyetujui taruhan tersebut, dia pasti sudah menang. Aku tahu, meskipun Bai Liansang berkata demikian, dia sama sekali tidak berhati-hati. Bahkan yang terkuat kedua, Night Demon Qiong, tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya, apalagi Duke Yu kuno yang berada pada peringkat terakhir. Ia takut ia dapat mengeluarkan lawannya dari arena hanya dengan satu tarikan napas. Berdebar, dia menuruni tangga dengan kecepatan yang semakin cepat. Dalam sekejap mata, dia melangkah sejauh 1000 kaki, dan sosoknya seperti badai. Tubuhnya yang besar melonjak ke atas dengan kekuatan yang dahsyat, dan menendang Duke Yu dari atas ke bawah. Ledakan, dengan Yu Gudong sebagai pusatnya, tanah arena di dekatnya mulai runtuh. Pakaian Yu tua berkibar tertiup angin, dan kakinya tertekan ke tanah dengan suara berderak. Dan ini karena dia bahkan tidak menendangnya. Jika tendangan itu mengenai sasaran, tengkorak si tua Yu pasti akan hancur. Adipati Yu berdiri diam, tatapannya serius. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia mengalirkan kekuatan bintangnya di telapak tangannya dan menamparnya dengan keras. Bai Liansang mencibir. Dalam situasi di mana fisik, kecepatan, dan kekuatannya lebih unggul, pria pendek dan dingin ini masih mencoba menghalanginya dengan telapak tangannya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Harus diketahui bahwa bahkan orang terkuat ketiga di wilayah dingin, Setan Malam Qiong, telah dikalahkan secara telak, namun orang yang berada di peringkat terbawah ini ingin melawannya secara langsung. Matanya bersinar dengan kekejaman. Dia tidak hanya tidak menahan diri, dia meningkatkan kekuatannya dan menginjak-injaknya. Pukulan dan tendangan itu beradu dalam sepersekian detik, namun adegan Gudong Yu terluka parah, muntah darah, dan sekarat tidak muncul. Apa yang muncul adalah jeritan melengking dan liar. Tubuh Bai Liansang jatuh ke tanah dengan suara keras. Dia memegang kakinya, wajahnya penuh rasa sakit, dan butiran-butiran keringat yang besar dengan cepat muncul dan menetes ke bawah. Dia menggertakkan giginya dan berbaring di tanah, tidak bergerak. Adipati Yu menarik telapak tangannya tanpa ekspresi, dan kekuatan bintang lembut di sekelilingnya menghilang tanpa suara. Dia datang di depan Bai Liansang dan berkata dengan ringan, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kekuatan barbarian terletak di tubuhnya. Selama dia punya cara untuk melawannya, dia akan sekuat sekarang. Setelah selesai berbicara, dia kembali ke sisi Xia Qingchen di tengah keheningan yang mematikan. Dia membungkuk dan berkata, Tuan Gu akan mengingat bimbingan Tuan Xia selama sisa hidupnya. Saat dia membungkuk, wajahnya masih dipenuhi rasa malu. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dengan penghinaan dari dunia dingin dan memenangkan pertandingan. Dan menurut surat itu, jika alam dingin menang, nyawa Lian Xing akan dalam bahaya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kata Xia Qingchen dengan tenang. Kalian dapat memutuskan sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun, karena bagi mereka, ini juga merupakan pilihan yang sulit. Tatapan Nutianyi beralih dari Adipati Yu tua ke Xia Qingchen. Sejujurnya, dia sangat terkejut bahwa Duke Yu tua menang dengan satu gerakan. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah bahwa Duke Yu tua hanya dapat melakukannya karena bimbingan Xia Qingchen. Bahkan jika Xia Qingchen telah menyembunyikan kultivasinya, seharusnya tidak sampai sejauh itu sehingga dia akan membimbing orang lain dan membuat mereka begitu kuat hingga bisa bertarung melawan para prajurit dari alam liar, bukan? Dengan sedikit kecurigaan, Nutianyi menatap ketiga orang yang tersisa dan berkata, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Berhati-hatilah dan jangan ceroboh. Bahkan tanpa dia mengatakan apapun,
tiga prajurit barbar yang tersisa memiliki ekspresi serius di wajah mereka, sepenuhnya menghilangkan penghinaan di hati mereka. Penguasa kota surga selatan dan para hadirin semuanya bersemangat. Mereka yang hendak pergi kembali lagi dengan rasa terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana orang tua Yu itu menang? Di tengah kekacauan itu, penguasa kota surga selatan dipenuhi harapan, dan suaranya sedikit lebih tinggi. Perhentian berikutnya, Zhang Xiaofeng melawan Te Guyun. Te Guyun menduduki peringkat pertama di antara tiga prajurit barbar generasi berikutnya, dan kekuatannya hampir sama dengan Zhang Xiaofeng. Keduanya tiba di arena. Ekspresi Zhang Xiaofeng tenang, dan dia menatap Te Guyun dengan ekspresi tenang. Kepercayaan dirinya bahkan lebih besar dari Yu yang tua. Te Guyun sedikit gugup. Otot-otot tubuhnya menegang seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Dia tidak berani ceroboh. Mulai, teriak penguasa kota surga selatan. Mendengar hal itu, Te Guyun segera menjauh karena takut diserang oleh kekuatan misterius. Namun, yang membuat dirinya, sang penguasa kota surga selatan, dan semua orang yang hadir tercengang adalah ketika Zhang Xiaofeng menangkupkan tinjunya dan melihat sekeliling. Kekuatanku tidak sebanding denganmu, aku mengaku kalah. Di bawah tatapan Te Guyun yang tertegun, dia mundur dari arena tanpa perlawanan dan mengakui kekalahan. Untuk beberapa saat, kutukan terdengar dari seluruh tempat. Bahkan ada orang yang melemparkan barang kepadanya untuk melampiaskan amarah mereka. Mengenai hal ini, Zhang Xiaofeng hanya mengerutkan bibirnya dan diam-diam kembali ke sisi Xia Qingchen. Xia Qingchen telah menyelamatkan hidupnya dan bahkan membimbingnya. Dia tidak bisa mengecewakannya. Bahkan jika dia harus menanggung kutukan puluhan ribu orang, dia akan tetap melakukannya. Penguasa kota surga selatan tertegun sejenak. Kemudian, dia segera mengalihkan perhatian semua orang. Pertempuran kedua, Yu Tingtong melawan Lian Fei. Yu Tingtong melirik sekilas ke punggung Xia Qingchen dan berkata dengan tenang, aku mengaku kalah. Xia Qingchen menatapnya dengan heran. Yu Tingxuan memalingkan wajahnya. Aku tidak ingin membantumu. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak melakukan ini untuk membalas budimu. Mengaku kalah lagi. Masyarakat perbatasan selatan yang telah mendapatkan kembali harapan semuanya marah. Apa yang mereka lakukan? Kalian jelas punya peluang menang, tapi kalian harus mengakui kekalahan. Raut wajah penguasa kota surga selatan berubah agak tidak sedap dipandang, dan dia terus berbicara dengan suara yang menggema ke seluruh hadirin. Yang terakhir adalah Putri Yanyu. Tidak perlu, aku menyerah. Kata Putri Komandan Yanyu dengan tenang. Dia dapat membayangkan betapa kecewa dan marahnya Pangeran Liang ketika mendengar hal ini. Akan tetapi, yang tidak berani dia bayangkan adalah, jika sesuatu terjadi pada Lian Xing, pukulan macam apa yang akan diterima Xia Qingchen. Penguasa kota surga selatan terhuyung dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah, ada apa dengan kalian? Satu persatu, mereka mengaku kalah dan menyerah. Apa yang mereka anggap sebagai martabat kerajaan Liang, apa yang mereka anggap sebagai harapan rakyat perbatasan selatan, dan apa yang mereka anggap sebagai amanah Pangeran Liang. Orang-orang di perbatasan selatan bahkan lebih bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan sang putri akan menyerah. Putri macam apa dia? Putri Yanyu tidak layak menjadi putri daerah dingin. Teriakan dan jeritan itu bagaikan bima sakti yang jatuh ke tanah, menyebar ke segala arah. Nu Tianyi mengerutkan kening tak terkendali dan berkata, Saudara Xia, kamu telah mengecewakanku. Kata, bab 1108, ayo bertarung lagi. Mereka awalnya mengira Xia Qingchen memiliki kemampuan yang luar biasa dan akan mampu menciptakan keajaiban, mengubah arah kompetisi ini dan mereka pasti akan kalah. Namun, hasilnya tidak berubah. Ada kekecewaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia menghela napas dan berkata, kupikir kau adalah seseorang yang bisa kuhargai, tapi sayangnya aku salah. Ketika pertama kali bertemu Xia Qingchen, darah panasnya yang telah terpendam selama bertahun-tahun tiba-tiba melonjak naik. Dia seperti pendekar pedang yang tak terkalahkan yang telah kesepian selama bertahun-tahun dan telah bertemu lawan yang kuat yang dapat melawannya. Oleh karena itu, ia memiliki perasaan campur aduk tentang pertarungan ini. Dia berharap dia akan menang dan bisa mendapatkan mata air spiritual. Dia juga berharap Xia Qingchen akan menang dan membuktikan bahwa dia bisa menjadi musuh yang bisa diajak bersaing. Namun, hasilnya terlalu mengecewakan. Xia Qingchen, yang sangat ia harapkan, tidak mampu menunjukkan bakatnya. Pada akhirnya, ia tetap menang. Dia bangkit dan menuruni tangga, sambil berkata tanpa menoleh ke belakang, aku akan meminta seseorang untuk mengambil mata air spiritual.
Setelah melangkah beberapa langkah, dia berhenti. Batalkan 2 taruhan yang tersisa. Saya hanya akan bertaruh dengan mereka yang memenuhi syarat. Saat pertama kali bertemu Xia Qingchen, dia bersikap tenang dan kalem, bijaksana dan mendalam, membuatnya tega berjudi. Namun sekarang, tampaknya ia bahkan tidak bisa menang dalam pertarungan sederhana. Sosok seperti itu tidak sepadan dengan waktu dan usahanya. Adagu juga menggelengkan kepalanya. Dia sangat mengerti betapa penasihat militer itu sangat menghormati Xia Qingchen. Setelah bertemu di restoran, dalam perjalanan pulang, dia mengambil hukin yang paling dia kuasai dan memainkan sebuah lagu. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak dia memiliki ekspresi bahagia seperti itu di wajahnya. Namun, taruhan Xia Qingchen gagal total, menyebabkan penasihat militer menjadi sangat kecewa. Penguasa kota surga selatan juga duduk di meja juri dan menghela napas berat. Wilayah Lounan, 5 lawan 1. Dia melirik Xia Qingchen dari sudut matanya dan tidak bisa menahan rasa kecewa. Bagaimanapun juga, Xia Qingchen hanya biasa-biasa saja. Dalam 5 hari terakhir, dia telah melihat Xia Qingchen bersusah payah membimbingnya. Dia berpikir bahwa Xia Qingchen akan mampu membuat 9 anak Star Sein meningkat. Tetapi hasilnya terlalu mengecewakan. Penonton juga sangat kecewa. Dari nada bicara Gou Gong, mereka semua pernah menerima bimbingan Xia Qingchen sebelumnya, tetapi hasilnya tetap sama. Mungkin Xia Qingchen hanya cocok untuk memimpin pasukan ke medan perang. Dia tidak memenuhi syarat untuk membimbing orang lain di jalur seni bela diri. Dalam suasana hati yang lesu, 3 sosok melesat turun dari tangga dan menghalangi ke-6 kontestan wilayah Lounan. Apa maksudmu dengan ini? Kau tidak yakin setelah kalah? Adagu bertanya dengan keras, takut mereka tidak akan mengakui kekalahan dan datang untuk membalas dendam. Kami mengaku kalah. Ini pertempuran antara 2 negara, bukan hanya kami. Ekspresi wajah Putri Komandan Yanyu tenang. Alis Adagu berkerut. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika kau kalah, maka kau kalah. Mengapa kau berbicara omong kosong seperti itu? Minggirlah. Akan tetapi, tidak seorang pun tahu kapan Nutianyi berbalik dan melambaikan tangannya untuk membungkam Adagu. Apakah kalian ingin bertarung lagi? Dia melirik mereka bertiga. Putri Komandan Yanyu mengangguk. Mata Nutianyi berubah menjadi dalam, beri aku alasan. Putri Komandan Yanyu mengulurkan jarinya dan menyentuh udara dengan lembut. Dengan suara retakan, udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Suhu tinggi di musim panas yang terik segera berubah menjadi dingin yang menusuk tulang, dan butiran salju yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara. Apakah ini alasan yang cukup? Mata Nutianyi sedikit terkejut. Kekuatan serangan biasa ini tidak bisa diremehkan, dan itu jauh lebih kuat daripada Yu Gougong. Mungkinkah, setelah bimbingan Xia Qingchen, bukan berarti mereka tidak memiliki harapan untuk menang. Hanya saja mereka tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan karena suatu alasan. Memikirkan hal itu, jantungnya yang diam mulai berdetak lagi. Dia melangkah maju dan kembali ke tempat duduknya. Yuan Fei, bertarunglah dengan putri dari alam dingin. Yuan Fei yang menduduki peringkat ketiga di antara prajurit barbar generasi sebelumnya, melangkah maju dengan langkah yang menggelegar dan membuat gerakan mengundang dengan suara teredam. Dapat dilihat bahwa dia sangat tidak bersedia. Di wilayah Lounan, orang yang mengalah adalah seorang pengecut. Semua prajurit tidak akan berani menantangnya. Keluarlah, perintah Nutianyi. Dengan itu, Yuan Fei menegakkan dadanya dan berteriak seperti guntur yang teredam, serang. Sosok ramping Putri Komandan Yanyu berdiri di depannya, tetapi dia tidak berniat menyerang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan tandinganku. Aku akan menantang No. Senyu. Dia adalah pendekar muda nomor 1 di wilayah Lounan yang telah kehilangan keberanian untuk bertarung dan mengakui kekalahan 2 kali. Begitu kuatnya sehingga hanya Di Guiyi yang berani menghadapinya secara langsung. Apakah Putri Komandan Yanyu ingin menantangnya? Semua orang terkejut. Bahkan Nutianyi pun tidak percaya. Putri Liangjing, kau pasti tahu batas kemampuanmu. Senyu terlalu kuat. Dia mungkin tidak sengaja melukaimu. Biarkan dia datang. Putri Komandan Yanyu tenang dan bertekad. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk membersihkan nama baik Xia Qingchen. Dia tidak pernah mengecewakannya sebelumnya. Alis tebal Yuan Fei terangkat, dan beberapa pengikut barbar juga tidak senang. Putri Yanyu jelas-jelas meremehkan mereka. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menduduki peringkat 4 besar di dunia keren, jadi dengan menantang Yuan Fei, itu sudah membuat Yuan Fei malu.
Dia bahkan ingin menantang prajurit nomor satu di wilayah launan, No. Senyu. Mereka benar-benar bertindak terlalu jauh. Namun, setelah berpikir sejenak, Nu Tianyi mengangguk dan setuju, tidak. Senyu, perhatikan kata-katamu. Berdebar. Tidak. Senyu menerima perintah itu dan melangkah maju, menyebabkan tanah bergetar. Dia menatap Putri Yanyu dengan acuh tak acuh dan berkata tanpa perasaan, serang. Suaranya seperti lonceng besar, sangat menggetarkan. Gelombang kejut yang tak terlihat memancar ke segala arah, tidak hanya menggetarkan debu di langit, tetapi juga membuat telinga para pendengarnya sakit. Kerudung tipis Putri Yanyu pun berkibar-kibar di udara. Mata Putri Komandan Yanyu terdiam saat ia menggunakan awan yang sepi untuk menutupi bulan. Kelopak bunga mengelilingi Senyu seperti senjata tajam. Tidak, Senyu berdiri diam, membiarkan kelopak bunga itu mengenainya. Ding ding ding. Samar-samar, suara benturan logam yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar. Semua kelopak yang mengenai Hao Senyu terpental dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Mata orang-orang barbar itu dipenuhi dengan penghinaan ketika mereka melihat ini. Adagu mendengus. Kau sangat sombong dengan kemampuan kecilmu ini. Kupikir kau lebih hebat. Nu Tianyi juga bingung. Dalam hal gerakan ini, dia bahkan tidak sebanding dengan matahari hitam dari kubah iblis malam. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk menantang Senyu? Setelah menerima pukulan itu tanpa bersuara, No. Senyu berkata dengan acuh tak acuh, sekarang giliranku. Ledakan. Tubuhnya besar, tetapi gerakannya tidak canggung sama sekali. Dia tidak hanya cepat, tetapi juga sangat lincah. Angin bersiul dan tiba di depan Putri Yanyu. Telapak tangan diarahkan ke kepalanya. Suatu pemandangan yang membuat dia dan semua orang yang hadir tampak familiar muncul. Putri Komandan Yanyu berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikitpun. Dia mengumpulkan kekuatan bintangnya di telapak tangannya dan menghadapi telapak tangan yang menekan kepalanya. Kaca, serangkaian suara retakan terdengar. No, Senyu yang ganas malah terhuyung mundur. Telapak tangan yang menyerang Putri Yanyu jatuh lemas seperti mie. Itu karena lengannya patah. Apa? Puluhan ribu penonton di arena berdiri karena terkejut. Ini persis sama dengan jurus Dukeyu. Tetapi Putri Komandan Yanyu sedang bertarung melawan prajurit muda Savage nomor 1 di wilayah launan. Mungkinkah ada seniman bela diri tertinggi yang mewariskan teknik misterius dan berharga yang sama kepada mereka? Mereka bukan satu-satunya yang berdiri. Bahkan tubuh Nu Tianyi sedikit condong ke depan dan dia hampir kehilangan kendali dan berdiri. Matanya dipenuhi gelombang yang bergulung-gulung. Dia menoleh ke belakang. Xia Qingchen yang duduk diam di sana, bagaikan gunung yang menjulang tinggi yang puncaknya tidak terlihat oleh matanya, membuat orang-orang yang melihat ke atas merasa tercekik. Adipati Yu dan Putri Yanyu, dua orang yang kekuatannya tidak bisa dianggap yang teratas, ternyata memiliki kekuatan untuk menekan prajurit paling luar biasa dari generasi ras barbar saat ini setelah bimbingan Xia Qingchen. Orang macam apa dia? Bagaimana dia melakukannya? Ketika dia tengah berpikir keras, sebuah gumaman samar membuat pikirannya bergemuruh dan makin terguncang. Benar saja, dia masih belum menguasainya. Jika itu adalah Tuan Muda Xia, tidak. Senyu pasti sudah mati sekarang, kan? Putri Komandan Yanyu menggelengkan kepalanya karena tidak puas. Bab 1109, bersihkan namanya. Makin keras suatu benda, makin parah kerusakan akibat getaran putaran gaya lunak. Dengan kerasnya tubuh No. Senyu, seharusnya bukan hanya tulang lengannya saja yang hancur. Alasan utamanya adalah karena dia belum cukup berkultivasi. Tidak, Senyu menundukkan kepalanya dan menatap lengannya. Tatapan matanya yang kosong akhirnya tergantikan oleh jejak semangat juang. Dia mengeluarkan raungan rendah dan tanpa rasa takut menyerang ke depan dengan kecepatan yang lebih cepat. Saat dia melompat, medan duel bergemuruh seperti guntur yang teredam. Putri Komandan Yanyu mengedipkan mata indahnya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sepasang tangan putih yang berputar lembut bertabrakan dengan telapak tangan kanan No. Senyu. Orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa kekuatan Qi yang menembus tinju No. Senyu segera tersebar ketika menyentuh kekuatan lembut di telapak tangan Putri Yanyu. Terlebih lagi, kekuatan lembut ini sangat tajam. Kekuatan itu mengabaikan kekerasan tinju Hao Senyu dan menusuk telapak tangannya, menghancurkan pelindung tulangnya. Tidak, Senyu menarik tinjunya tepat pada waktunya dan mengayunkan lengannya dengan keras untuk menepis kekuatan yang menyerbu panji tulang. Meski begitu, dia masih terpaksa mundur beberapa langkah karena kekuatan lembut itu. Dia menundukkan kepalanya yang besar,
dan matanya memancarkan niat bertarung yang hampir nyata. Sebagai prajurit pertama dari generasi muda di wilayah launan, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah kalah dari seorang wanita lemah di wilayah yang dingin. Lagi, tidak, Senyu melepaskan pakaian binatang buasnya, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang kuat. Selain otot-ototnya yang menonjol dan memberikan dampak visual yang kuat, yang lebih menarik perhatian adalah kata-kata berwarna darah pada kulit perunggunya. Itu bukan bahasa alam dingin atau alam awan tengah, juga bukan bahasa bangsa barbar. Itu adalah bahasa kuno yang primitif dan liar. Kata-kata itu dimulai dari lehernya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh dewa kuno yang sunyi, aktifkan. Tidak, Senyu berteriak dengan suara rendah. Semua karakter berwarna merah darah di tubuhnya berkedip-kedip seperti makhluk hidup. Tidak, kulit perunggu Senyu dengan cepat berubah menjadi merah tua karena pengaruh kata-kata itu. Nutianyi mengulurkan tangannya dan ingin menghentikannya, tetapi setelah berpikir sejenak, dia diam-diam menarik tangannya. Mata Xia Qingchen berkedip sedikit saat dia mengingatkan, hati-hati. Putri Komandan Yanyu mengangguk pelan. Bahkan tanpa peringatan Xia Qingchen, dia akan tetap sangat berhati-hati. Tak lama kemudian, bahkan mata Hao Shen Yun pun sedikit memerah. Ia menepuk dadanya dengan tangan kanannya, membuat suara yang sangat pelan. Dia kemudian menghentakkan kakinya dan langsung melintasi jarak 10 zang seperti pegas. Kecepatannya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, hampir mencapai kecepatan mengerikan 2000 kaki per langkah. Saat dia mengayunkan tinjunya, kekuatan dahsyat Zigang menyebabkan udara meledak, dan bahkan menimbulkan percikan api. Dimanapun Qi tiba, kekuatan lunak yang mengelilingi Putri Komando Yanyu hancur total dan tersebar ke udara yang mengalir. Pengendalian soft force terhadap kekuatan keras dan ganas ditetapkan dalam rentang tertentu. Begitu kekuatan ganas melampaui titik kritis, soft force tidak akan lagi efektif. Wajah cantik Putri Komandan Yanyu berubah sedikit, dan dia menghindar dengan tegas. Cila, ki dingin yang menusuk masih menyerempet bahu Putri Yanyu, merobek pakaian sutra polosnya. Kulit putih saljunya yang terbuka dengan cepat berubah menjadi merah tua, dan darah merembes keluar dari bawah kulitnya. Kekuatan pukulan itu saja sudah melukai kulitnya. Jika tinju itu mengenainya, bukankah separuh tubuhnya akan lumpuh? Putri Komandan Yanyu berputar beberapa kali di tempat dan berhenti dengan rambut hitamnya yang acak-acakan. Dia menundukkan kepalanya dan menatap bahunya dengan ekspresi serius. Selain tubuh fisik orang barbar ini, ia juga memiliki kemampuan yang mirip dengan keadaan mengamuk. Ini di luar dugaan semua orang. Sebaliknya, kaum barbar diam-diam menantikannya. Mereka tidak mau menerima kekalahan Hao Senyu. Jika memang demikian, maka itu merupakan pukulan telak bagi seluruh rakyat di wilayah launan. Hanya seorang pengecut yang akan menghindar. Tidak, Senyu meraung seperti lonceng besar dan menyerang maju lagi. Putri Komandan Yanyu tidak menghindar, tetapi dia bahkan perlahan menutup matanya dan menarik kembali kekuatan bintangnya. Mereka yang memperhatikan pemandangan ini merasakan jantung mereka berdebar kencang. Apa yang coba dia lakukan? Apakah dia akan bertarung langsung dengan No Senyu dengan tubuhnya? Keterampilan terkuat seorang seniman bela diri adalah kekuatan bintang dan teknik bela diri. Jika dia melepaskan keduanya, bagaimana dia bisa bertarung dengan Senyu? Adagu dan yang lainnya menunjukkan ekspresi santai dan gembira. Orang yang dingin telah melepaskan keterampilan terbaiknya dan memilih untuk bertarung dengan tubuhnya. Mereka pasti akan menang. Hanya saja ekspresi Nutianyi menjadi semakin serius. Terlebih lagi, dia melihat ekspresi Xia Qingchen yang tenang dan kalem. Dia sama sekali tidak terlihat gugup, dan ini memberinya firasat buruk. Namun, sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Tepat saat pukulan penghancur gunung milik No Senyu hendak mencapai Putri Komandan Yanyu, dia perlahan membuka matanya. Mata hitam dan putihnya yang jernih telah berubah. Pupil matanya yang berwarna coklat telah berubah menjadi 2 kepingan salju berwarna putih. Aura dingin tak kasat mata menyebar dari tubuhnya, menyebabkan udara di sekitarnya membeku. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke tinju Senyu. Tatapannya dingin. 3. Orang. Kamar. KKK. Jarinya bagaikan kunci menuju api penyucian yang sangat dingin. Dengan ujung jarinya, ki dingin yang tak berujung keluar dari tubuhnya. Terlihat dengan mata telanjang, gelombang kejut dingin yang nyata terpancar sejauh 3 kaki darinya. Segala sesuatu di dunia membeku. Udara membeku menjadi es, begitu pula suaranya. Seolah-olah waktu telah terperangkap di dalamnya. Tidak, Senyu mempertahankan postur menyelamnya,
wajahnya penuh dengan semangat bertarung yang tak pernah padam, dan rune di tubuhnya yang berkedip-kedip juga redup. Selain area 3 kaki di sekitar komando Putri Yanyu, seluruh arena duel telah berubah menjadi bongkahan es besar. Dia diam-diam menarik jarinya, dan kepingan salju di matanya perlahan menghilang. Dia datang ke No Senyu tanpa ekspresi dan berkata, "Tuang." Celepuk. Es di sekitar No Senyu retak dan menekannya ke tanah. Dengan suara berderak, No Senyu jatuh ke tanah. Es di tubuhnya berserakan, tetapi dia masih membeku di posisi semula, tidak bergerak. Di bawah tatapan mata semua orang yang hadir, Putri Yanyu berjalan kembali ke Xia Qingchen dan membungkuk. "Aku tidak mengecewakanmu, Tuan Muda Xia." "Tentu saja." Xia Qingchen mengangguk dengan tenang. "Itu adalah penghargaanmu sendiri." Pembicara tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar memperhatikannya. Nu Tianyi dan para barbar semuanya terkejut. Putri Yanyu benar-benar menjadi begitu kuat berkat bimbingan Xia Qingchen. Putri Yanyu dalam informasi itu hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Namun kini, dia telah mengalahkan pendekar muda nomor 1 di wilayah Launan. Penonton pun bersorak memekakkan telinga. Apakah itu benar-benar putri komandan kita, Yanyu? Dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat, jauh lebih kuat dari Night Demon Dome dan Hua Wenlei? Bahkan di Guyi pun mungkin tidak akan bisa menang melawan No Senyu, kan? Banyak sekali pasang mata yang tertuju pada Putri Yanyu, dan Zhang Xiaofeng tak dapat menahan diri untuk tidak melompat keluar. "Aku juga akan menantang." "Dan aku." Yu Tingtong melompat ke atas panggung. Nu Tianyi menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan pemuda barbar untuk maju. Dua orang barbar yang tersisa tidak berani meremehkannya lagi dan mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Namun pada akhirnya, keduanya dikalahkan oleh soft power keduanya. Dengan bergabungnya Duke Yu dan Putri Komandan Yanyu, mereka telah menggunakan kekuatan mereka untuk membuktikan kepada dunia luar bahwa mereka telah menguasai teknik berharga yang menakjubkan yang dapat menahan tubuh si barbar. Di tengah sorak-sorai yang keras, Putri Komandan Yanyu datang ke Nu Tianyi dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sekarang, apakah kamu tahu siapa yang akan kamu lawan?" Dia tidak bertindak demi membuat namanya terkenal. Dia hanya ingin membersihkan nama Xia Qingchen. Bab 1110, Kedatangan Perang Besar. "Seperti yang kamu lihat, sebenarnya sangat mudah bagi kita untuk memenangkan taruhan," kata Yu Tingtong sambil menyilangkan tangan. Dalam pertarungan antara 6 orang, mereka sebenarnya dapat memenangkan 4 pertandingan dan mengamankan kemenangan dalam pertarungan 2 bidang. Nu Tianyi sudah melihatnya, dan ekspresinya menjadi gelap. "Apakah kamu menggunakan tindakanmu untuk memberitahuku bahwa kamu punya alasan untuk mengakui kekalahan?" Hal ini adalah sesuatu yang tidak dipahami oleh Nu Tianyi. Karena Xia Qingchen telah menunjukkannya dan mereka memenuhi syarat untuk menang, mengapa mereka memilih untuk menyerah? Mungkinkah Xia Qingchen tidak menghargai informasi tentang api suci? "Kau menanyakan hal yang sudah jelas." Zhang Xiaofeng berkata terus terang, "Untuk memenangkan kompetisi, kau mengambil pengikut Tuan Muda Xia dan mengancam kami bahwa kami tidak akan memenangkan pertempuran antara dua alam. Sekarang, kau berpura-pura tidak tahu apa-apa." Hah! Alis Nu Tianyi berkerut. Seseorang mengancam Xia Qingchen. Tidak heran mereka semua dipaksa mengakui kekalahan dan menyerah. Setelah memahami hal ini, dia segera berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Xia Qingchen. "Saya menarik kembali kata-kata konflik saya dan menyampaikan permintaan maaf saya yang sedalam-dalamnya. Namun, saya tidak menangkap orang-orang Anda. Adapun orang-orang yang kubawa, mereka juga tidak akan melakukannya." "Ya," Nu Tianyi berkata dengan yakin, "tanpa perintahku, mereka tidak akan pernah berani mengambil keputusan sendiri." "Aku bersumpah demi Dewa Barbarian tentang ini," kata Nu Tianyi dengan tenang. Sebagai keturunan Dewa Barbar, dia tidak mungkin bersumpah kepada para dewa begitu saja, kalau tidak, sumpahnya akan mudah terpenuhi. Ekspresi Xia Qingchen berubah muram, dan hawa dingin mengembun di wajahnya. Jika bukan Nu Tianyi, siapa lagi? Dia bahkan semakin curiga pada Hua Wenlei. Bahkan surat ini kemungkinan besar ditulis oleh Hua Wenlei sendiri. Tetapi jika memang demikian, apakah Lian Xing masih hidup? "Saudara Xia, jika Anda percaya kepada saya, Anda dapat memberikan 8 karakter pengikut Anda dan beberapa barang pribadi. Kami dari garis keturunan Dewa Barbar memiliki beberapa kemampuan surgawi khusus yang mungkin dapat membantu Anda menentukan apakah pengikut Anda masih hidup atau mati," kata Nu Tianyi. Xia Qingchen mengangkat matanya dan mengepalkan tinjunya. "Terima kasih banyak."
Dia segera menyerahkan bagan kelahiran Lian Xing dan sepotong pakaian. Nu Tianyi membentuk segel dengan kedua tangannya di tempat itu dan menggumamkan mantra kuno dari wilayah launan. Pada saat yang sama, ia memotong jarinya dan meneteskan setetes darah merah bening ke kertas dan pakaian dalam dari 8 karakter itu. Sebuah pemandangan ajaib muncul. Kertas dan pakaian yang telah menyerap darah tiba-tiba terbakar dan dengan cepat berubah menjadi abu berwarna coklat. Abunya benar-benar mengembun menjadi sebaris kata-kata di tanah. Dia jauh, aman dan sehat. 8 kata singkat ini membuat Xia Qingchen menghela napas lega. Kenyataan bahwa dia masih hidup adalah kabar baik yang terbesar. Mengenai keberadaannya, dia harus mencarinya sendiri. Sepertinya nyawa pihak lain tidak dalam bahaya. Wajah Nu Tianyi sedikit pucat. Tetesan darah yang menetes bukanlah darah biasa. Itu adalah saripati darah berharga yang mengandung sedikit darah dewa. Dengan esensi darah sebanyak itu, setiap tetes yang digunakannya berkurang 1 tetes. Dia menggunakannya untuk mencari seorang gadis yang tidak ada hubungannya dengannya. Dari sini, orang bisa melihat betapa besar kebaikan yang telah dia berikan kepada Xia Qingchen. Baiklah, kalau begitu kita akan bertemu lagi. Nu Tianyi menangkupkan tinjunya, berbalik, dan pergi. Ada Gu, yang mengikutinya dari belakang, berkata dengan ragu, tapi, apakah ini dianggap menang atau kalah? Mereka memang menang dalam pertandingan sparring resmi. Akan tetapi, dalam hal kekuatan sebenarnya, mereka kalah total. Nu Tianyi terus berjalan maju dan berkata, kita kalah. Dengan harga dirinya, bagaimana dia bisa menerima kemenangan yang memalukan seperti itu? Setelah berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan sebuah gulungan kulit domba terbang ke arah Xia Qingchen. Xia Qingchen meraihnya dan tahu bahwa gulungan itu berisi informasi tentang api suci yang ingin diketahui Xia Qingchen. Xia Qingchen menyimpan kulit domba itu dan membuangnya. 10 botol air jiwa yang diencerkan terbang keluar. Sebagai ucapan terima kasih karena telah mengonfirmasi kehidupan dan kematian Lian Xing. Nu Tianyi berbalik dan mengambil semua botol dengan menggulung lengan bajunya. Dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata, terima kasih. 10 botol air jiwa yang diencerkan sudah cukup baginya untuk melepaskan diri dari belenggu yang membelenggunya saat ini dan memahami Alkitab berharga yang ditinggalkan oleh dewa kaum barbar. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Nu Tianyi berbalik sambil tersenyum dan berjalan menuruni tangga. Kamu memenangkan taruhan pertama. Beranikah kamu bertaruh untuk kedua kalinya? Bicaralah. Xia Qingchen tersenyum. Bicaralah. Taruhan kedua. Nu Tianyi menghentikan langkahnya. Mari bertaruh siapa yang akan menjadi Raja Tiga Alam di masa mendatang. Taruhan ini terlalu besar. Terlepas dari apakah itu Nu Tianyi atau Xia Qingchen, status mereka belum mencapai puncak level pertama. Masih terlalu dini bagi mereka untuk mengatakan bahwa mereka akan bertaruh melawan Raja dari 3 level. Baiklah. Namun, Xia Qingchen setuju tanpa ragu-ragu. Sebagai Raja Dewa di masa lalu, dia tidak peduli dengan Raja Tiga Alam belaka. Seanggun budak Tianyi, dia tidak bisa menahan tawa, hahaha. Perjalanan ke wilayah launan ini tidak sia-sia. Saudara Xia, aku menunggumu untuk mengejar tahta Raja Tiga Alam bersamaku. Setelah itu, dia menuntun orang-orang barbar itu pergi sambil tertawa panjang. Namun, setelah meninggalkan arena, senyum Nu Tianyi dengan cepat menghilang tanpa jejak. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kirim pesan ke Raja Barbar. Ekspresi Adagu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tahu bahwa sebuah peristiwa yang akan dicatat dalam sejarah akan segera terjadi. Silakan berikan perintah Anda, konselor militer. Nu Tianyi mengucapkan kata demi kata, matanya dingin dan dalam, dan berkata dengan kuat, siap. Bertempur. Bahasa Huala. Seekor merpati pos terbang ke langit dan melompat ke wilayah Lounan yang luas. Di sisi lain, Xia Qingchen, yang memiliki senyum tipis di wajahnya dari awal hingga akhir, langsung menariknya kembali setelah punggung Nu Tianyi menghilang dari arena pertempuran. Wu Xiong. Di antara hadirin, saat Wu Xiong mendengar namanya, dia langsung melangkah maju sambil tersenyum, kekuatan surgawi Tuan Xia, kami memujanya. Namun, Xia Qingchen memotongnya dengan tegas, kirim surat ke Komandan Bai. Mereka ada di sini. Ketika Nu Tianyi menyebutkan taruhan itu, dia tahu apa artinya. Itu berarti dia akan memulai peperangan antara 2 kerajaan dan memenuhi tugas besarnya untuk menjadi Raja 3 kerajaan. Perang akan segera dimulai. Ya, ekspresi Wu Xiong berubah serius. Setelah dia menuruti perintah Xia Qingchen dan tiba di perbatasan selatan,
dia berinisiatif menyelidiki perilaku di wilayah launan, dan memang menemukan beberapa kejanggalan. Artinya, binatang iblis di daerah launan sering membuat kerusuhan, yang tentu saja tidak biasa. Itu berarti ada seseorang yang mengendalikan binatang iblis dalam skala besar. Wilayah launan akan segera bergerak. Hanya saja, satu-satunya hal yang tidak dimengerti Xia Qingchen adalah mengapa penasihat militer akan memimpin prajurit barbar dari istana kerajaan ke sini untuk sesi perdebatan ini. Mereka bukanlah orang-orang yang dapat dimobilisasi oleh Nu Tianyi. Tuan Xia, Tuan Kota Surga Selatan bergegas mendekat dan membungkuk dengan wajah serius. Atas nama rakyat perbatasan selatan, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Xia. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu bahwa Putri Yanyu dan yang lainnya hanya berubah karena bimbingan Xia Qingchen. Xia Qingchen melambaikan tangannya. Orang yang seharusnya berterima kasih adalah anak suci 9 bintang yang telah memberikan kontribusi pada dunia yang dingin. Aku tidak melakukan apapun. Setelah dia selesai berbicara, dia membubarkan kerumunan dan pergi, tanpa mengambil pujian apapun untuk dirinya sendiri. Melihat pemandangan ini, penguasa kota surga selatan mendongak ke langit dan mendesah, apa yang dipikirkan Pangeran Liang. Tidak kusangka orang seperti itu akan ditinggalkan dan tidak digunakan. Ada desas-desus bahwa Xia Qingchen sombong karena dia disukai. Dia merasa telah memberikan kontribusi besar dan tidak menaruh kekuasaan kerajaan di matanya. Namun, jika dilihat dari keadaan sekarang, Xia Qingchen bahkan tidak menginginkan ketenaran dan penghargaan yang telah diperolehnya. Apakah orang seperti itu adalah orang yang dibicarakan Pangeran Liang yang menjadi sombong karena dimanja?